Bab 1131. Saat naga darah menyerbu, bola es tidak lagi mundur. Di bawah kendali 8 Raja Korsek, bola es menyerang naga darah. Keduanya semakin dekat dan dekat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Gemuruh menggelegar menggema di langit. Saat bola es bertabrakan dengan naga, seolah-olah itu bertabrakan dengan planet budidaya. Itu segera hancur dan meledak menjadi 8 bagian. Namun, saat itu meledak, kekuatan yang kuat datang dari ledakan dan bertabrakan dengan kepala naga darah. Mengaum. Naga darah itu meraung kesakitan. Tubuh raksasanya bergetar dan mundur dengan cepat. Tubuhnya awalnya terbuat dari darah dan berwarna merah darah. Namun, saat ini cahaya hantu muncul di sekitar tubuhnya. Suara berderak bergema dimanapun cahaya hantu lewat. Seolah-olah naga darah ini akan disegel sepenuhnya. Naga itu dengan cepat kabur saat aumannya yang menyakitkan masih bergema. 8 bongkahan es gelap yang terpisah dari bola es dengan cepat mencair, menampakkan ke-8 raja. Namun, ketika es ke-7 mencair, retakan muncul di dahi pria paruh baya itu. Retakan segera meluas ke seluruh tubuhnya seolah-olah dia terbelah menjadi 2. Dalam sekejap, tubuhnya ambruk dan energi dingin keluar. Energi mengambil bentuk manusia dan diam-diam memandangi 7 orang di sekitarnya. Tubuh ini tidak bisa menahan kekuatan barusan. Saat dia berbicara, seorang lelaki tua di antara 7 lainnya mengulurkan tangan ke kehampaan dan celah ke ruang penyimpanan muncul. Peti mati ungu dengan pola yang diukir di atasnya segera terbang keluar. Sosok yang dibentuk oleh energi dingin menembus peti mati dan masuk ke dalam. Sesaat kemudian, tutup peti mati itu dibuka dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun perlahan-lahan duduk. Setelah bocah itu bangun, dia menggerakkan tubuhnya lalu mengangguk pada 7 orang di sampingnya. Orang tua yang mengeluarkan peti mati itu berkata dengan tegas, "Ces." 8 dari mereka tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar naga darah. Adapun Wang Lin, dia mengikuti riak darah dan menyerang sumbernya. Namun, ketika dia tiba, tidak ada apapun selain jejak fluktuasi mengerikan yang mengisyaratkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Wang Lin tidak tinggal terlalu lama dan dengan cepat mengubah arah. Sebelum dia bergerak sangat cepat, dia tiba-tiba merasakan riak meluas tanpa henti di dalam kehampaan ini. Getaran ini tidak asing bagi orang lain, tetapi Wang Lin dengan jelas ingat bahwa kehampaan telah bergetar seperti ini ketika Tuo Shen melangkah keluar dari lautan darah di masa lalu. Getaran dengan cepat menghilang, tetapi lebih dari 100 aura menakutkan muncul. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa dan dia dengan cepat lari dari mana aura menakutkan itu berasal. Namun, tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya muncul dari kehampaan. Mereka segera melihat Wang Lin dan mengejarnya. Ketiga bayangan merah ini semuanya adalah pembudidaya kuno. 2 di antaranya berada pada tahap awal Nirvana Cleanser. Orang terakhir memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak Nirvana Cleanser, hanya 1 langkah dari Nirvana Saterer. Wang Lin meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Dia mengeluarkan jimat kuning dari ruang penyimpanannya dan meletakkannya di dadanya. Angin puyuh mengelilingi tubuhnya dan dia menghilang di kejauhan. Dia segera menciptakan celah antara dia dan mereka. Ekspresi Wang Lin suram. Dia tahu bahwa banyak pembudidaya kuno telah dilepaskan ketika lautan darah terbuka. Tingkat budidaya kultivator kuno ini seperti surga dan neraka dibandingkan sebelumnya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Namun, memikirkan bagaimana ini melibatkan Tuo Shen, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Wang Lin. Tuo Shen harus segera keluar, saat Wang Lin terbang, ratusan ide terbang di kepalanya. Perasaan ilahi menyebar di belakangnya dan dia segera mengerutkan kening. Para pembudidaya kuno telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan kecepatan mereka meningkat pesat. Meski jarak antara mereka dan Wang Lin masih bertambah, mereka masih mengejarnya. 2 pembersih nirvana tahap awal, pembersih nirvana puncak, setelah beberapa saat, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Jika ini berlanjut dan dia bertemu lebih banyak pembudidaya kuno di depan, dia akan berada dalam bahaya serangan penjepit. Setelah memindai daerah itu dengan akal ilahi, mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, tangannya membentuk segel, dan matanya menjadi dingin. Dalam sekejap mata, gambar gunung berapi muncul di sekitar Wang Lin. Saat tangannya bergerak, energi asal angkasa disuntikkan ke gunung berapi di sekitarnya, dan mereka menjadi lebih padat. Ketika mereka hampir menjadi padat sepenuhnya, Wang Lin melambaikan tangannya dan semua gunung berapi itu menghilang. Tempat ini berbahaya, jadi aku harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Wang Lin mendongak dan melihat 3 sinar lampu merah mendekatinya. Yang paling dekat adalah orang tua yang berada di puncak tahap pembersih nirvana. Orang tua itu adalah yang tercepat, jadi dia segera mendekat. Wang Lin menyipitkan matanya dan mundur selangkah. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Berhenti!"
Dengan satu kata, hukum muncul di dunia. Orang tua pembersih nirvana puncak merasa kabel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan menjeratnya. Dia segera berhenti sejenak. Level kultivasi Wang Lin, bagaimanapun juga, hanyalah nirvana cleanser tahap awal, jadi dia segera mengalami serangan balik, tetapi kerusakan semacam ini adalah sesuatu yang bisa dia tekan. Dia segera mundur. Puncak pembudidaya pembersih nirvana berhenti, tetapi dua lainnya di belakangnya juga cepat dan segera ditutup. Ketika mereka berada dalam jarak 1.000 kaki dari Wang Lin, kilatan niat membunuh muncul di mata Wang Lin dan tangannya membentuk segel, dan dia berteriak, "Gunung!" Dengan satu kata itu, dua gunung berapi tiba-tiba muncul sebelum keduanya menyerang Wang Lin. Aura yang kuat mengelilingi area tersebut. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah dan mereka ingin mundur. Namun, Wang Lin sudah memasang jebakannya. Selama keduanya berada dalam jarak 1.000 kaki, mereka akan menderita serangan Mountain Crumbles. Tidak memberi dua orang tua ini kapanpun, Wang Lin segera berteriak sambil mundur, "Hancur!" Suara gemuruh bergema dan kedua gunung berapi itu meletus. Sejumlah besar lava mengalir keluar, menciptakan kekuatan penghancur di kehampaan. Saat kedua gunung berapi itu meledak, gelombang kejut yang kuat menyebar. Kekuatan Mountain Crumble sudah cukup bagi Wang Lin untuk memiliki keunggulan absolut di antara para pembudidaya di tingkat kultivasinya. Kedua lelaki tua itu dalam keadaan menyedihkan. Mereka berdua batuk darah dan hendak mundur. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Ketika kedua lelaki tua itu mundur, Wang Lin melangkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya, dan muncul di hadapan salah satu dari mereka. Kemudian kedua jarinya membentuk pedang dan dia menusuk tepat di antara alis orang tua itu. Orang tua ini telah terluka parah oleh Mountain Crumble, dan pada saat ini, tubuhnya bergetar sebelum meledak. Tepat sebelum dia meledak, dia mengungkapkan senyuman lega. Melihat senyuman ini, mata Wang Lin menyipit dan dia mundur selangkah. Dia akan berurusan dengan orang lain. Namun, tepat pada saat ini, perasaan bahaya yang menakutkan menyelimuti Wang Lin. Dia tidak lagi peduli tentang membunuh lelaki tua itu dan malah langsung mundur ke samping. Tepat setelah dia pindah, cahaya darah yang mengerikan mengisi kekosongan. Itu adalah naga darah yang dilukai oleh 8 Raja Kors Sekte. Saat ini, sebagian kecil sudah membeku di es biru, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Namun, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya karena disapu oleh Wang Lin. Angin kencang menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar dan suara berderak bisa terdengar di sini. Retakan muncul di dadanya. Sebuah luka muncul di avatar batunya. Wang Lin mengangkat kepalanya, tetapi naga darah itu sekarang sudah jauh. Orang tua Nirvana Cleanser Puncak dan kultivator Nirvana Cleanser tahap awal, yang terluka parah, telah menghilang tanpa jejak. Rasa dingin datang dari tubuh Wang Lin. Dia terkejut dengan situasinya. Namun, memikirkan tentang es biru yang menyebar ke seluruh naga, Wang Lin segera terbang secepat mungkin. Dengan kelicikannya, dia langsung menebak kalau naga darah ini terluka dan sedang kabur. Karena itu, pasti ada seseorang yang mengejarnya. Wang Lin tidak ingin tiba-tiba bertemu dengan seorang kultivator yang bisa mengejar naga darah tanpa persiapan. Dia tidak mundur lama sebelum 8 sinar cahaya lewat dan mengejar naga darah yang melarikan diri. Salah satu pria parubaya yang tampak sombong memandang Wang Lin dan terkejut. Namun, dia tidak berhenti dan menghilang bersama 7 lainnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan kulit binatang buas itu. Dia meletakkannya di dadanya dan segera berlari ke depan. Kecepatannya mencapai puncak dan dia menyerbu lurus ke depan. Dia memiliki perasaan samar bahwa Tuo Shen akan muncul. Naga darah itu bergerak cepat dan terus mengaum. Lebih dari separuh tubuhnya telah dibekukan dalam es biru, dan ini membuatnya menjadi ganas. Itu dengan cepat tiba di tengah kehampaan secepat mungkin. Setelah tiba di sini, naga darah itu melingkar, dan nyanyian dalam bahasa kuno keluar dari mulutnya. Aura kuno muncul dan naga darah tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Saat raungan bergema, kekuatan waktu meledak dari mulut naga darah dan menyelimuti seluruh kekosongan. Bab 1132 Tuan Wuji. Waktu adalah hukum waktu, dan itu adalah hukum yang dapat dipahami semua makhluk, tetapi menjadi tercerahkan di dalamnya sangatlah sulit. Paling-paling, domain seseorang hanya berisi sedikit hukum waktu, dan mereka memahaminya melalui domain mereka. Di masa lalu di planet Suzaku, Wang Lin bertemu dengan seseorang dengan domain waktu. Saat itu, Wang Lin merasakan kekuatan domain semacam itu. Bahkan Yun Kezi sangat memperhatikan domain ini saat itu. Bisa dikatakan bahwa di seluruh planet Suzaku, hanya orang itu yang memiliki domain seperti itu. Saat gumaman naga darah bergema, kekuatan waktu dari tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Itu jauh lebih kuat dari domain dan sudah menjadi hukum.
Hukum ini ditetapkan oleh naga darah yang menggunakan mantra ini. Hukum waktu menyelimuti seluruh kehampaan. Ada sekelompok pembudidaya Alheaven. Ada selusin dari mereka, dan selama mereka tidak bertemu dengan pembudidaya kuno yang terlalu kuat, mereka bisa bertahan. Namun, ketika kekuatan waktu melewati mereka, yang paling lemah dari mereka gemetar. Dia tampak seperti berusia 20-an bahkan berpikir itu bukan usia sebenarnya. Tubuhnya mulai bergetar di luar kendalinya seolah-olah energi dingin telah muncul di tubuhnya. Kerutan muncul di kulitnya dan segera tumpang tindih satu sama lain. Dia merasa sangat lelah dan kultivasinya sepertinya menjadi stagnan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pemuda itu hanya bingung sesaat, tapi sepertinya ada tangisan yang datang dari jauh. Teriakan itu sepertinya mengandung ketakutan yang kuat. Pemuda itu terkejut. Dia ingin menoleh, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya terlalu kaku, dan hanya memutar kepalanya saja tidak nyaman. Ada apa denganku? Penglihatan pemuda itu kabur, seperti ada lapisan kabut di jalannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk menggosok matanya seolah ingin mengusap kabut ini. Tampaknya gesekannya berpengaruh, saat dia mendapatkan penglihatan yang jelas. Dia melihat para pembudidaya di sekelilingnya kembali, mata mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Dia melihat bahwa adik perempuan yang telah lama bersamanya juga memiliki ekspresi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kelembutan masa lalu. Apa yang dia lihat terakhir adalah tangan kanannya, yang dia gunakan untuk menggosok matanya, dan dia terkejut. Itu adalah tangan yang dipenuhi kerutan dan bintik-bintik. Tubuh pemuda itu semakin gemetar saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Dia membuka mulutnya seolah-olah ingin mengeluarkan suara ketakutan, tapi, suara itu terkubur bersamanya tanpa ada kesempatan untuk melihat cahaya hari. Matanya kehilangan semua vitalitas. Seluruh tubuhnya menua dengan cepat sebelum teman-temannya. Rambutnya rontok, giginya membusuk, dan tulang-tulangnya hancur hingga tubuhnya seolah tidak bisa menopang kulitnya. Tubuhnya runtuh menjadi tumpukan debu saat dia meninggal karena usia tua. Adegan aneh ini menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya menjadi benar-benar diam karena ini adalah sesuatu di luar imajinasi mereka. Namun, waktu sangat kejam, sehingga mereka tidak sempat berpikir sebelum seorang wanita di antara mereka juga menunjukkan tanda-tanda penuaan. Segera, penuaan ini tampaknya menular, karena semua pembudidaya mulai menunjukkan gejala yang sama. Seolah-olah pada saat ini, surga telah membatalkan posisi mereka sebagai pembudidaya, membatalkan hak mereka untuk hidup ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Seolah-olah bertahun-tahun itu turun ke tubuh mereka sekaligus. Selusin pembudidaya ini hanyalah sebagian kecil dari kekosongan. Saat ini, adegan yang sama terjadi di sekitar kehampaan. Tidak peduli dari mana kultivator itu berasal, selama mereka berada dalam kehampaan ini, mereka tidak dapat lepas dari hukum waktu. Hanya pembudidaya nirvana saterer yang bisa menahannya. Hanya saja, tidak banyak pembudidaya nirvana saterer. Setiap kali seorang kultivator mati karena hukum waktu, aura tak terlihat akan meninggalkan tubuh mereka dan menuju ke tengah kehampaan. Untaian aura bergerak melalui kehampaan, dan kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan kultivator. Aura ini sepertinya sudah menjadi bagian dari langit, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah naga darah di tengah kehampaan. Semakin banyak pembudidaya yang mati, semakin banyak aura memasuki naga darah. Segera, es biru di naga itu mulai runtuh. Seolah-olah kehidupan baru disuntikkan ke dalam naga saat es retak. 8 raja dari Kors Sekte tidak terpengaruh oleh hukum waktu ini sama sekali. Mereka semakin mendekat ke naga darah. Dari arah berlawanan, Master Flamespark dengan hormat mengikuti pria tua berbaju hitam itu. Meskipun lelaki tua berbaju hitam tidak terlihat seperti bergerak cepat, setiap langkah yang dia ambil tampak seperti ruang kosong di bawahnya menyusut. Seolah-olah jarak tak terbatas ini hanya 1 inci panjangnya. Ini bukan pembengkokan spasial tempat dia bergabung dengan dunia tetapi sebaliknya dia menyusutkan kekosongan. Dia tidak perlu menyatu dengan dunia karena dia adalah dunia, bahkan seluruh alam hanyalah 1 inci. Dia sekarang terburu-buru saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah dalam ritme tertentu. Rasa hormat di mata Master Flamespark menjadi lebih kuat. Dia mengikuti orang tua itu, jadi dia secara alami berada dalam jangkauan mantra misterius ini. Saat kekuatan hukum menyelimuti kekosongan, Wang Lin juga merasakannya. Namun, tubuhnya terbuat dari batu, dan usia batu ini tidak mungkin dihitung. Kekuatan hukum ini mengelilinginya, tetapi tidak peduli berapa lama waktu berlalu tanpa angin bertiup, batu tetaplah batu. Saat dia dengan tenang terbang ke depan, dia melihat para pembudidaya di sekitarnya menghilang di bawah hukum waktu. Mereka semua lenyap tanpa jejak.
Jika kita kehilangan identitas kita sebagai kultivator, tanpa mantra, kita masih hanya manusia. Wang Lin merasa sedih di dalam hatinya, tetapi dia tidak melambat. Jika tubuh asliku datang, aku akan menjadi sama dengan mereka dan menjadi bagian dari kehampaan. Tanpa diduga, para kultivator yang telah berkultivasi selama ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu tahun bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sepotong batu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Melihat segala sesuatu di hadapannya, dia tiba-tiba memiliki pemahaman baru untuk kata, Dao. Naga darah telah menyerap aura dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang mati karena kekuatan hukum, dan es biru di tubuhnya akhirnya runtuh. Tubuhnya yang besar bangkit dan mengeluarkan raungan di kehampaan. Saat raungan bergema, pusaran selebar 10.000 kaki muncul dan gemuruh bergema. Sebuah suara keluar dari kehampaan dan perlahan menyebar ke seluruh kehampaan. Tunggu aku datang. Saat suara ini berbicara, lelaki tua di kejauhan berhenti dan tatapannya menjadi serius. Master Flamespark diam. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar suara ini, tetapi kali ini kesombongan yang mengerikan itu bahkan lebih kuat. Arogansi ini telah merendahkan hukum dan meremehkan langit. Namun, Master Flamespark tidak menganggap kata-kata ini sombong. Kekuatan tombak di luar planet Suzaku membuktikan bahwa orang ini lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi sombong ini. 8 raja dari Kors Sekte semuanya berhenti saat mereka melihat pusaran di kejauhan dan merenung dalam diam. Namun, segera, berbagai tingkat keserakahan dan cahaya hantu muncul di mata mereka. Wang Lin juga mendengar raungan ini. Tubuhnya berhenti dan dia mendongak. Matanya menunjukkan tatapan pantang menyerah. Tidak peduli seberapa kuat musuh atau sulitnya jalan, selama Tuo Shen ingin membunuh Wang Lin, dia tidak akan pernah menyerah. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dengan baik. Wang Lin menyeringai dan terus bergerak maju. Ini benar. Ini bukan satu-satunya pembudidaya yang bertahan. Ada juga beberapa pembudidaya Nirvana Saterer yang selamat. Setelah merenung sebentar, mereka semua mendekati lokasi ini. Para pembudidaya yang tersisa di luar kehampaan untungnya lolos dari hukum waktu dan selamat. Ada lokasi lain yang ada di luar kehampaannya. Itu ada di tempat yang bukan milik tanah dewa kuno karena itu adalah tanah dewa kuno. Ini mungkin tampak kontradiktif, tetapi ini fakta. Planet Suzaku hanya memiliki pintu masuk ke tanah dewa kuno. Ini adalah celah spasial yang bukan milik ruang ini. Retakan ini sangat besar, cukup besar untuk muat dengan tubuh raksasa dewa kuno bintang 8. Apakah itu kekosongan atau cobaan? Mereka semua sebenarnya berada di dalam tubuh dewa kuno, sama seperti saat ini. Apakah itu Wang Lin, 8 raja dari mayat sekte, atau lelaki tua berkulit hitam? Mereka semua saat ini berada di dalam peti dewa kuno. Di celah spasial yang tenang di mana tubuh dewa kuno telah terbaring selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika seseorang memperbesar keempat dari 8 bintang, mereka akan melihat seseorang duduk di sana. Orang ini adalah seorang sarjana parubaya. Dia tampak biasa saja, tetapi dia mengandung rasa arogansi yang ekstrim. Seolah-olah dia sudah lama duduk di sana tanpa bergerak. Namanya adalah Master Wuji. Bab 1133 Ujian 7 Bencana. Suara Tuo Shen bergema di seluruh kehampaan, dan mengikuti itu adalah raungan naga darah. Naga darah itu seperti binatang buas yang menjaga pusaran, saat melingkar di luar pusaran. Namun, ini menunjukkan arogansi Tuo Shen, atau dia tidak akan membuat naga darah membuka pusaran yang mengarah ke lautan darah. Orang tua berbaju hitam tidak menyerang. Dia hanya diam-diam melihat naga darah itu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mata Master Flamespark berbinar, lalu dia mengambil langkah maju dan menyerang naga darah itu. Di kejauhan, 8 raja dari mayat sekte bergerak seperti 8 pedang di naga darah. Mata naga darah itu waspada. Formasi aneh yang mereka 8 ciptakan telah membuatnya menderita. Pada saat ini, matanya bersinar dan menyerang ke arah 8 raja Korsek sambil mengabaikan Master Flamespark sepenuhnya. Itu sangat cepat sehingga menciptakan bayangan. 8 orang dari Korsek dengan cepat menyebar dan mengepung naga darah. Mereka semua membentuk segel dan membombardir naga darah dengan mantra. Setelah Master Flamespark mendekat, dia melambaikan tangannya dan lautan api muncul. Api berubah menjadi naga api yang mulai melawan naga darah. Pada saat yang sama, tangan kiri Master Flamespark mengulurkan tangan dan segera mengeluarkan bel dari ruang penyimpanannya. Lonceng ini terbuat dari tulang dan dibungkus dengan lapisan logam. Saat itu muncul, suara dering bergema. Meskipun cincinnya tidak tajam, riak segera mengalir ke arah naga darah itu. Mata naga darah menjadi haus darah. Awalnya, Blood Dragon hanya memiliki sepasang pupil, tapi setelah menggunakan mantra yang tidak diketahui, pupilnya terbelah menjadi 2 dan kemudian terbelah lagi. Dalam sekejap, ada 8 pasang murid di mata naga darah itu.
Perasaan krisis segera bergema di hati Master Flame Spark dan 8 raja dari Core Sect. Namun, mereka adalah pembudidaya kuat yang telah menembus puncak tahap Nirvana Saterer dan melewati 5 Heaven's Blades mereka. Mereka telah hidup lama dan memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Saat mereka mendeteksi krisis ini, mereka tidak menghindar, melainkan menyerang. Saat mantra yang kuat dilemparkan, saat kekuatannya mencapai puncaknya, itu juga momen terlemahnya. Ini adalah pengalaman yang mereka 9 peroleh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kanan Master Flame Spark menyentuh titik di antara alisnya dan 45 fragmen langsung terbang keluar. Fragmen dengan cepat membesar dan berubah menjadi 45 fragmen guntur Celestial Realm yang menutupi langit. Kekuatan dari alam surgawi petir. Saat Master Flame Spark melambaikan tangannya, 45 fragmen itu mengeluarkan gemuruh yang mengguncang surga saat mereka menabrak naga darah. Tekanan dari pecahan yang turun secara tak terduga terasa seperti kekuatan dari langit. Gemuruh menggelegar menggema dan banyak bagian kecil dari naga darah itu menyerah. Pikiran 8 raja dari Core Sect terhubung. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel dan 8 sinar cahaya berkumpul. Saat energi dingin berkumpul, formasi mayat ketiga yang membekukan naga sebelumnya muncul sekali lagi. Sebuah bola es hitam berukuran 1000 kaki muncul sekali lagi dengan 8 di dalamnya. Dalam sekejap mata, ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola es, lalu menyerbu ke naga darah. Murid naga darah menyusut, kemudian sepasang murid di antara 8 murid mulai membesar sampai mengambil posisi murid lainnya. Saat ini, kegelapan tiba-tiba muncul. Kegelapan ini begitu gelap sehingga bahkan indera ilahi tidak bisa melihat ke dalam. Seseorang hanya bisa mendengar gemuruh yang mengguncang surga bergema di dalam. Kegelapan hanya berlangsung sesaat sebelum hilang. Namun, setelah pulih, 4 dari 45 fragmen dari Master Flame Spark hancur menjadi debu dan 41 sisanya didorong kembali. Mata Master Flame Spark dipenuhi dengan keterkejutan. Bola es yang dibentuk oleh 8 raja dari Core Sect juga diserang dengan metode yang tidak diketahui dan esnya runtuh. 8 dari mereka semua batuk darah dan syok memenuhi mata mereka. Orang tua yang masih berpikir itu mendongak dan mengerutkan kening, tapi dia terus merenung. Ada satu hal yang tidak dia mengerti. Apa tujuan Master Wuji? Mungkinkah mencuri kekuatan Dewa Kuno Kerajaan Bintang 8, tapi saat itu, bahkan Kaisar Langit Qin Ling menyerah. Master Wuji, metode apa yang Anda miliki? Petik 2. Wang Lin berada di kejauhan. Dia melihat pertempuran dan tidak mendekat. Kegelapan yang tiba-tiba itu menyebabkan dia merasakan bahaya yang kuat, membuatnya semakin tidak mau mendekat. Namun, setelah melihat naga darah untuk kedua kalinya, Wang Lin merasa itu terlihat agak familiar. Perasaan ini menyebar ke dalam hatinya dan mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Dia secara alami melihat Master Flame Spark dan lelaki tua berbaju hitam. Saat dia melihat lelaki tua itu, Wang Lin tahu bahwa naga darah itu tidak akan bisa berbuat banyak. Namun, lelaki tua itu mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia bahkan tidak melihat naga darah itu. Dia mampu memaksa senior Brother King Sui kembali, dia membuka penghalang spasial dengan satu mantra, tubuhnya dipenuhi dengan sumber energi asal, dan dia dapat menyentuh semua hukum. Orang ini harus menjadi kultivator langkah ketiga. Tidak ada kemungkinan lain. Petik 2. Mata naga darah telah kembali normal, tetapi tidak hanya keganasannya tidak berkurang, itu bahkan lebih intens. 7 pupil yang tersisa membesar sekali lagi dan menempati matanya. Seluruh kekosongan diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan, Wang Lin segera merasakan hukum aneh membungkusnya. Sepertinya ingin menarik jiwa asalnya dan menjadi satu dengan kegelapan. Kali ini, kegelapan berlangsung selama 2 napas waktu. Setelah 2 napas waktu, mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan dan dia mundur beberapa langkah. Suara retakan bisa terdengar saat 7 retakan muncul di tubuhnya. Wajahnya hitam, samar-samar menampakkan warna batu. Master Flame Spark, yang paling dekat dengan naga darah, pucat dan dengan cepat mundur. Fragmen alam surgawi berputar di hadapannya dan beberapa dari mereka runtuh. Adapun 8 raja dari Core Sect, 2 dari tubuh mereka segera roboh dan 6 lainnya mundur. Salah satu dari mereka dengan cepat mengeluarkan 2 peti mati lagi dari ruang penyimpanannya. Kedua sosok yang kabur itu segera memasuki peti mati. Dalam sekejap, kedua peti mati itu hancur dan 2 orang tua berjalan keluar. Saat 8 dari mereka mundur, tangan mereka membentuk segel. Salah satu orang tua berteriak, formasi mayat kedua. Pada saat ini, tangan mereka bergerak lebih cepat dan berbaris dalam garis vertikal. Energi dingin mengelilingi mereka, dan dalam sekejap mata, es hitam muncul. Es ini sangat gelap, membuat mereka tidak bisa melihat mereka. Namun, dalam sekejap, es itu berubah menjadi pedang sepanjang 1000 kaki. Saat pedang itu muncul, tekanan yang mengguncang surga muncul dengan rasa ketajaman yang kuat.
Itu menyerang langsung ke naga darah dengan energi pedang yang kuat. Mata Master Flamespark melebar saat dia menggigit ujung jarinya dan dengan cepat menggambar sebuah rune. Dia memukul rune dan kemudian terbang, memancarkan darah merah di jalan. Fragmen yang tersisa semuanya tersebar dan menyerang naga darah dari segala arah. Sepertinya mereka akan mengelilingi naga darah. Mata naga darah menjadi serius dan 6 pupil yang tersisa berkedip sekali lagi. Kali ini bukan hanya satu pasang yang mengambil alih. Murid-muridnya tersebar dan berbagi mata. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gelap, dan setelah 3 napas waktu, kegelapan menghilang. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu dan menghindari kekuatan kegelapan. Namun, matanya berkedip dan tetap terpaku pada naga darah itu. Dia merasakan aura dewa kuno semakin jelas dari naga darah. Mata Master Flamespark menjadi lebih pucat, tapi dia terus bergerak maju. Tangannya membentuk segel saat lusinan fragmen alam surgawi terus mendekati naga darah. Pedang yang dibentuk oleh 8 raja sekarang kurang dari 1000 kaki dari naga darah. Suara letupan datang dari dalamnya seolah-olah itu menahan semacam serangan. Kegelapan muncul sekali lagi di sekitar kehampaan, dan kali ini berlangsung selama 4 napas waktu. Setelah 4 napas waktu, kekosongan kembali normal. Wang Lin mundur lebih cepat, tetapi matanya sangat serius saat dia menatap naga darah itu. Pedang yang dibentuk oleh 8 raja dari Korsek sepertinya telah melambat. Setelah 4 napas waktu, itu hanya bergerak maju 200 kaki. Kemudian suara retakan bergema dan retakan muncul di pedang. Pembuluh darah di Master Flamespark telah membengkak dan fragmen masih mendekati Blood Dragon. Tapi semua ini lenyap dalam sekejap saat kegelapan menyelimuti kehampaan. Suara gemuruh bergema di dalam kegelapan, dan raungan marah naga darah bisa terdengar. Setelah 5 napas waktu, kegelapan menghilang dan mata Wang Lin bersinar terang. Dia tidak lagi mundur tetapi menyerang naga darah itu. Pedang besar yang dibentuk oleh 8 raja dari Kors Sekte runtuh dan 8 dari mereka mengeluarkan darah saat mereka mundur. Darah keluar dari mulut Master Flamespark, dan dia dipaksa mundur 3 langkah sebelum dia berhenti. Ada luka besar dari kepala naga ke bawah tubuhnya sepanjang 10.000 kaki. Dari jauh, luka ini sangat mengejutkan. Tidak ada darah yang keluar dari luka ini. Sebaliknya, ada kristal seukuran kepalan tangan yang terlihat seperti dagingnya bocor. Naga darah itu meraung dan pupilnya tiba-tiba menyebar sekali lagi. Ketika kegelapan muncul sekali lagi, Wang Lin mempercepat dan dengan putus asa bergegas masuk. Suara letusan bergema di dalam tubuhnya dan lengan kirinya meledak menjadi abu. Namun, dia tidak melambat sama sekali karena kecemasan dan kebutuhan muncul di matanya. Dia tidak berharap untuk melihat darah jantung dewa kuno di sini. Dengan ini, tubuh asliku akan mampu melewati percobaan pertama dari 3 percobaan 7 bencana. Bab 1134 Tuo Sen muncul. Naga darah itu secara alami memperhatikan Wang Lin, tetapi di matanya, pembudidaya ini hanya seekor semut. Kultivator ini akan mati dalam kegelapan bahkan sebelum dia bisa mendekat. Dan inilah kebenarannya. Ketika Wang Lin berada dalam jarak 1000 kaki dari naga darah, kegelapan menyelimuti kekosongan sekali lagi. Namun, kali ini perbedaannya adalah kegelapan ini akan membuat orang tua berpakaian hitam memperhatikan Wang Lin untuk pertama kalinya. Semua ini karena Wang Lin. Wang Lin sudah mendapatkan pencerahan tentang kegelapan dari sebelumnya. Pencerahan ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya. Itu berasal dari mantra Sunderet Night-nya. Sunderet Night berisi petunjuk tentang asal-usul, dan ini juga merupakan sumber hukum cahaya. Semua kegelapan akan menghilang sebelum cahaya ini. Namun, semua keberadaan itu relatif, dan jika ada hukum asal, ada hukum akhir. Kegelapan ini dibentuk oleh hukum akhir. Saat kegelapan muncul, Wang Lin menggunakan Sunderet Night dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak berusaha membunuh musuh, dia hanya ingin bertahan hidup dalam kegelapan ini. Untuk pertama dan satu-satunya kali, seberkas cahaya muncul dalam kegelapan ini. Meski tidak terlalu kuat, itu masih muncul. Di dalam cahaya, Wang Lin merasakan tubuhnya terbakar. Energi asalnya terbakar, jiwa asalnya terbakar, dan bahkan tubuh batunya terbakar. Dia menerobos kegelapan sambil membakar dan melintasi jarak 1000 kaki. Dia kemudian memasuki luka naga darah yang terkejut. Saat dia memasuki Woud, Wang Lin mengabaikan tubuhnya yang terbakar dan dengan putus asa melambaikan tangannya. Sejumlah besar kristal darah naga darah menghilang dan dikumpulkan ke dalam ruang penyimpanannya. Wajahnya penuh dengan ekstasi, tapi ada juga penyesalan. Dia tidak berharap mendapatkan darah jantung dewa kuno di sini. Bagaimanapun, dengan pemahamannya tentang tanah dewa kuno, semua darah jantung telah diambil oleh Tuo Sen. Dan terlalu sulit untuk mengambilnya dari Tuo Sen.
Mendapatkan darah jantung membuatnya gembira, tetapi mendapatkan darah hati ini berarti dia harus menyerah mengamati kekuatan Tuo Sen, yang membuatnya merasa menyesal. Dengan penyesalan dan kegembiraan, jiwa asal Wang Lin akan benar-benar terbakar ketika kegelapan menghilang. Jiwa asalnya hampir runtuh dan dia akan mati sekali lagi. Lagi pula, dia tidak cukup kuat untuk menggunakan Sunderet Knight sesuka hati. Namun, tepat pada saat ini, lelaki tua yang melihat ke atas karena cahaya yang disebabkan Wang Lin, dan dia mengungkapkan tatapan aneh. Masalah yang tidak bisa dia pahami sepertinya dipengaruhi oleh cahaya dalam kegelapan, dan dia telah menemukannya. Dengan satu langkah, saat kegelapan menghilang, dia muncul di sebelah naga darah. Tangan kanannya secara acak menunjuk ke depan dan naga darah itu meraung sebelum mundur dengan cepat. Gemuruh bergemuruh datang dari tubuhnya seolah-olah akan runtuh. Saat penglihatan Wang Lin kabur, lelaki tua itu menariknya keluar dari naga darah dan Wang Lin mendarat di depan lelaki tua itu. Tangan kanan lelaki tua itu mendarat tepat di antara alis Wang Lin dan kekuatan yang tak terbayangkan bergegas ke tubuh Wang Lin. Suara letupan bergema dan Wang Lin sadar kembali. Energi asal yang telah dibakar segera diisi kembali. Jiwa asalnya yang berada di ambang kehancuran pulih. Bahkan tubuh yang terbakar pun tampak terbalik dan mendapatkan kehidupan. Semua ini hanya butuh sekejap. Pria muda yang sangat baik. Orang tua berbaju hitam menatap Wang Lin dan mengungkapkan sedikit kekaguman. Juga sangat pintar karena kamu datang dengan avatar untuk melihat dewa kuno, maka lelaki tua ini akan memenuhi keinginanmu. Pikiran Wang Lin terguncang. Muridnya segera menyusut ketika seseorang segera mengekspos rencananya, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Kekaguman di mata lelaki tua itu menjadi lebih kuat. Dia tidak lagi memandang Wang Lin atau naga darah yang runtuh, tetapi menunjuk pusaran dengan tangan kanannya. Itu hanya satu jari, tetapi di mata Wang Lin, jari itu bisa menembus dunia. Dia teringat kembali di Alheaven bagaimana satu jari dari lelaki tua ini telah menembus penghalang spasial antara Alheaven dan Aliansi. Pusaran di langit tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba berhenti berputar di depan jari ini. Itu secara bertahap menyebar terbuka, memperlihatkan dunia yang masih merah darah bahkan tanpa darah laut. Ada gunung berbentuk kerucut di dunia berwarna darah ini, dan ada seseorang yang berdiri di atasnya. Rambut merah orang ini bergerak tanpa angin dan matanya merah darah. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kesombongan yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang akan memperhatikan penampilannya karena mata itu akan menarik semua perhatian Anda. Tuo Sen. Wang Lin memiliki ekspresi yang rumit. Nasib mereka terjerat. Jika Wang Lin tidak muncul, Tuo Sen akan mendapatkan warisan pengetahuan dan sudah lama kabur. Dia akan bisa menguasai bintang dengan tubuh Tusi. Bagaimanapun, dia juga Tusi. Meskipun Tuo Sen terlahir sebagai iblis batin ketika Tusi gagal mengembangkan mantra, apakah ia adalah iblis batin atau bukan, Tuo Sen adalah dewa kuno sejati, dewa kuno kerajaan sejati. Tidak seperti Tuo Sen, tubuh dewa kuno Wang Lin dibentuk melalui taktik dewa kuno. Meskipun dia mampu mencapai tahap bintang 5 karena serangkaian peluang bagus, ketika tubuh aslinya menghadapi 3 ujian 7 bencana sebelumnya, Wang Lin tahu tubuh dewa kunonya tidak sempurna. Ekspresi rumit menghilang saat Tuo Sen mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Sebaliknya, itu digantikan oleh hawa dingin yang tenang. Manusia dan dewa yang terjerat oleh takdir diam-diam saling memandang melalui pusaran. Dua orang dari dua dunia berbeda berpapasan. Mulut Tuo Sen bergerak-gerak dan dia mengambil satu langkah. Dia meninggalkan gunung dan tiba di atas pusaran. Tatapannya menyapu. Ketika Master Flamespark melakukan kontak dengan tatapan Tuo Sen, pikirannya tidak bisa membantu tetapi terguncang. Dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya sendiri. Jantungnya berdebar lebih kencang dan mulutnya menjadi kering. Wajahnya menjadi lebih pucat dan tanpa sadar dia mundur. Dia tidak berani melihat Tuo Sen. Seolah-olah orang ini adalah surga. Limbah. Tatapan Tuo Sen dipenuhi dengan penghinaan. Ketika pandangannya tertuju pada 8 raja dari Korsek, penghinaan menjadi lebih kuat. Setidaknya sampah adalah manusia. Kalian semua lebih buruk dari sampah. Petik 2. 8 raja dari Korsek memiliki status yang sangat tinggi di Korsek. Namun, pada saat ini, sebelum tatapan Tuo Sen, mereka bahkan lebih buruk daripada Master Flamespark. Wajah mereka pucat dan mereka terus-menerus mundur. Tatapan itu terasa hampir seperti jasmani dan hampir membuat mereka kehilangan akal. Mereka merasa jika pria ini mengamuk, maka surga pun harus menyerah. Mereka belum pernah melihat kekuatan Tuo Sen, tapi entah kenapa, mereka langsung merasakan bahaya saat melihat Tuo Sen. Perasaan ini sangat aneh, tapi jelas mengingatkan mereka ke-8 akan adanya bahaya. Karena Tuo Sen adalah dewa. Dewa kuno bintang 8. Dan mereka hanyalah manusia, kultivator belaka.
Hanya orang tua berbaju hitam yang tenang, dan dia perlahan berkata, darah kerajaan, jiwa dewa kuno. Tatapan Tuo Sen mendarat di pria tua berbaju hitam. Tatapannya tidak berubah saat dia dengan dingin berkata, akhirnya, keberadaan yang tidak sia-sia. Orang tua itu tidak marah sama sekali, dan dia tersenyum tipis. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan gemuruh menggelegar bergema di antara dia dan Tuo Sen. Runtuhnya memicu badai tak terlihat yang menyerbu langsung ke Tuo Sen. Menghadapi runtuhnya kekosongan, Tuo Sen mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan. Dunia bergetar dan kehampaan bergetar hebat. Pada saat ini, beberapa pembudidaya Nirvana Saterer telah tiba. Ketika mereka melihat pukulan ini, wajah mereka sangat berubah. Mereka dipenuhi rasa takut dan panik. Wajah Wang Lin pucat. Dia jelas merasakan kekuatan pukulan ini. Saat pukulan ini mendarat, getaran dari kehampaan mencapai puncaknya. Retakan raksasa muncul di antara lelaki tua itu dan Tuo Sen. Suara ruang yang robek bisa didengar saat gemuruh bergema. Dalam sekejap mata, sepertinya kekosongan ini terbelah menjadi dua. Itu tampak seperti selembar kertas yang terbelah di tengah dan menjadi dua bagian. Retakan di kehampaan segera merobek dunia Tuo Sen menjadi dua alam yang berbeda. Orang tua berbaju hitam itu maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi lain dari kehampaan. Tangannya bahkan tidak perlu membentuk segel. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Gletser muncul dan segera menutupi lebih dari 5.000 km ruang angkasa. Area 5.000 km ini dipenuhi dengan gletser, dan semuanya runtuh dan menyerbu ke Tuo Sen. Sebuah mantra belaka. Jadi bagaimana jika Anda telah mencapai tahap Nirvana Void dan tercerahkan dalam hukum, lalu kenapa? Mata Tuo Sen dipenuhi dengan kesombongan yang mengerikan saat dia tertawa dan melayangkan pukulan lagi. Klan Dewa Kuno saya tidak menanamkan hukum karena hukum ini adalah hal-hal yang dilanggar oleh klan saya. Ketika pukulan Tuo Sen mendarat, suara berderak bergema di seluruh dunia es. Apakah itu gletser yang menyerbu ke arahnya atau es tak berujung yang menutupi area 5.000 km ini, semuanya runtuh sebelum pukulan ini. Orang tua berbaju hitam menyerang dengan ekspresi serius. 5.000 km es runtuh menjadi badai, tetapi Tuo Sen terbang keluar. Aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatan sebenarnya dari klan saya. Tatapan Tuo Sen bukan pada lelaki tua berkulit hitam itu, tapi pada Wang Lin. Saat ini, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, kekosongan itu bergetar sekali lagi dan retakan muncul seolah-olah ada kekuatan yang hebat akan merobek kekosongan tersebut. Pusaran muncul di mana Tuo Sen menghilang, dan itu berisi kekuatan hisap yang kuat. Orang tua berbaju hitam dengan tenang melangkah ke pusaran. Kalian semua, ayo. Ini akan menjadi kekuatan sejati Dewa Kegelapan ini. Suara lelaki tua itu menggema. Wang Lin tidak ragu-ragu memasuki pusaran itu. Dia memiliki ekspresi yang rumit. Dia samar-samar menyadari bahwa pusaran ini akan membawa mereka ke ruang fisik tempat tubuh Tu Si berada. Di celah spasial, ada tubuh dewa kuno raksasa yang seukuran beberapa planet budidaya. Jarinya bergerak sedikit dan perlahan membentuk kepalaan. Mata tertutup di wajahnya yang telah tertutup selama bertahun-tahun terbuka untuk pertama kalinya. Bab 1135 Might of the Ancient God. Saat dewa kuno raksasa membuka matanya, celah spasial tempat dia berada bergetar hebat. Seolah-olah aura yang tak terbayangkan tiba-tiba membanjiri celah spasial, menyebabkannya menjadi tidak stabil. Rasanya seperti bisa terkoyak kapan saja. Matanya setenang laut mati, mengungkapkan perjalanan waktu. Kulitnya yang kasar seperti bumi dari planet yang kering dan ditinggalkan. Raksasa itu menatap diam-diam ke dalam kehampaan, dan ekspresi raksasa itu berangsur-angsur menjadi ganas. Ada 8 bintang redup di dahinya, tetapi saat matanya terbuka dan dia terbangun dari tidur panjangnya, cahaya muncul dari bintang dewa kuno pertama. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh celah spasial. Suara ini jauh lebih kuat daripada guntur, tetapi jika seseorang mendengarkan dengan cermat, mereka akan mendengar bahwa itu adalah suara tulang yang bergesekan satu sama lain. Tubuhnya seukuran beberapa planet budidaya, dan planet kultivasi seperti mainan sebelumnya. Dewa kuno perlahan bangkit. Jarak yang ditempuh dewa kuno hanya untuk bangun akan membutuhkan seorang kultivator yang tidak tahu spasial bending beberapa jam untuk menyeberang. Wang Lin menatap dewa kuno raksasa di hadapannya. Saat dewa kuno bangun, hembusan angin bertiup ke arahnya, menyebabkan dia dan semua orang di sekitarnya didorong mundur. Hanya lelaki tua berbaju hitam yang menatap ke depan dengan cahaya misterius di matanya. Dibandingkan dengan dewa kuno, pembudidaya ini beberapa kali lebih kecil dari semut. Saya dewa kuno Tuo Sen. Suara yang kuat bergema, dan ruang di sekitarnya mulai retak. 8 raja dari mayat sekte pucat dan ingin mundur.
Namun, jarak apapun yang mereka pindah tidak ada artinya bagi dewa kuno raksasa. Ini adalah dewa, ekspresi Master Flamespark menjadi lebih pucat saat dia menatap tubuh besar dewa kuno yang tak terbayangkan. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasakan ketidakberdayaan. Wang Lin memiliki tingkat kultivasi terendah. Meskipun dia tidak batuk darah, lebih banyak suara berderak keluar dari tubuhnya. Lebih banyak retakan muncul, dan retakan di dadanya menembus tubuhnya. Ekspresinya kosong, jiwa asalnya terluka, dan tubuh menunjukkan tanda-tanda kembali ke batu. Pembudidaya Nirvana Saterer juga telah memasuki pusaran. Berkat tingkat kultivasi mereka, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum waktu, tetapi saat ini seolah-olah pikiran mereka akan runtuh. Suara itu menyebabkan jiwa asal mereka menjadi tidak stabil saat suara gemuruh bergema di telinga mereka. Tatapan dewa kuno yang duduk menjadi dingin dan bintang kedua menyala. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam bintang yang menyala. Dia memandang para pembudidaya yang mengapung di hadapannya dan mengangkat tangannya untuk memukul mereka seperti yang dilakukan manusia ketika dia mencoba mengusir beberapa lalat. Tangannya seukuran planet budidaya, dan ketika dia memindahkannya, angin yang mereka ciptakan mengandung kekuatan yang tidak mungkin ditolak. Seolah-olah jarak tidak ada artinya bagi dewa kuno. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengangkat lengan kanannya dan melambaikannya. Namun, untuk semua pembudidaya, tangan menggantikan segala sesuatu dalam pandangan mereka. Gemuruh, 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 gemuruh. Sebelum raungan yang memekakkan telinga masuk ke telinga orang-orang, tangan itu sudah dekat. Tidak mungkin untuk menggambarkan kecepatan lengan itu. Pembudidaya Nirvana Saterer di depan tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi dia mengaktifkan kekuatan penuhnya dan lapisan perlindungan muncul di hadapannya. Kemudian, dalam sekejap puluhan ribu lapisan perlindungan muncul, dia mundur. Dia mencoba untuk mengambil luka serius untuk melawan tangan budidaya seukuran planet ini. Lengannya menutup dan menyentuh lapisan pelindung di sekitar pembudidaya. Puluhan ribu lapisan perlindungan sama rapuhnya seperti selembar kertas tipis di depan lengan dewa kuno. Puluhan ribu lapisan perlindungan di sekitar pembudidaya semuanya runtuh sekaligus. Sebenarnya, ada sedikit waktu antara runtuhnya setiap lapisan, tetapi perbedaannya sangat kecil, itu tidak ada gunanya. Lengan itu tidak berhenti sama sekali dan hanya disapu. Kultivator yang telah menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mencapai tahap awal Nirvana Saterer mengungkapkan senyuman menyedihkan saat tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang berceceran di lengan dewa kuno. Jiwa asalnya juga menghilang. Itu berubah menjadi energi asal dan diserap melalui celah pada kulit kasar dewa kuno. Melihat bahwa dewa kuno tidak akan berhenti, lelaki tua bermata hitam itu mengungkapkan cahaya aneh. Dia mengambil langkah, dan dia melintasi jarak yang tak terukur dan tiba di depan lengan dewa kuno. Tubuh orang tua itu benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan lengan raksasa itu. Dia benar-benar diabaikan. Namun, lelaki tua itu tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan telapak tangannya membentur ke depan. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di antara lelaki tua itu dan lengan dewa kuno itu. Petir yang menghancurkan bumi bergema di kehampaan. Lengan yang sepertinya tidak akan berhenti benar-benar berhenti saat bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua itu. Pada saat ini, angin akhirnya berhasil mencapai lengan dewa kuno dan meniup lelaki tua itu. Angin yang dapat menyebabkan tubuh runtuh dan jiwa asal hancur hanya meniup rambut lelaki tua itu ke belakang. Satu helai rambutnya retak dan tertiup ke belakang. Pakaian hitam lelaki tua itu tertiup ke belakang dan suara robekan datang dari lengan bajunya saat 7 robekan muncul. Bagian bawah jubah berubah menjadi debu. Telapak tangan kanannya yang bertabrakan dengan lengan dewa kuno itu bergetar seolah riak bergerak melalui kulitnya. Riak ini menembus lengan kanannya dan lengan kanannya robek beberapa kali sebelum berubah menjadi debu. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Kulitnya memerah, tapi dia menekan darah di tenggorokannya. Dia mengungkapkan senyuman, lalu tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kanannya 5 kali. Ketika jari pertama mendarat, kekuatan tak terlihat sepertinya memecahkan celah spasial yang tertutup ini. Energi asal tak berujung datang dari segala arah dalam jarak 5.000 km, masuk ke punggung tangan kanannya, dan pergi ke lengan dewa kuno. Energi asal dalam 5.000 km tidak cukup untuk berurusan dengan dewa kuno. Ketika jari lelaki tua itu mendarat untuk kedua kalinya, energi asal yang cukup untuk menghancurkan dunia terkumpul dari 50.000 km, 500.000 km, 5 juta kilometer untuk menciptakan kekuatan yang kuat yang mengalir ke lengan dewa kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat cepat, para pembudidaya di sekitarnya tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Saat gemuruh bergema, lengan dewa kuno itu tiba-tiba dipukul mundur oleh lelaki tua itu.
Tangan lelaki tua itu terlepas dari lengan dewa kuno itu tetapi meninggalkan bekas tangan hitam yang sangat jelas di atasnya. Kamu layak menjadi dewa kuno kerajaan bintang 8 yang dirumorkan berada di luar hukum dan hanya pembudidaya Nirvana Void yang bisa bertarung. Saya pernah berpartisipasi dalam membunuh dewa kuno bintang 8 biasa, dan perbedaannya seperti langit dan bumi. Petik 2. Orang tua itu mundur, dan kemerahan di wajahnya memudar dan digantikan dengan pucat. Namun, matanya bersinar seperti bulan dan dipenuhi dengan niat bertempur. Setelah mundur 7 langkah, kepala lelaki tua itu tersentak dan dia bergegas maju. Dia menginjak lengan dewa kuno untuk meminjam kekuatan dan kemudian melompat ke arah wajah Tuo Sen. Mata Tuo Sen masih dingin, dan dia menunjukkan ekspresi jijik dan arogansi. Dia dengan ringan menjabat tangan kanannya dan sidik jari itu roboh. Kemudian raungan menggelegar bergema saat dia perlahan berdiri. Gerakan ini membuatnya menjulang di atas semua orang, dan kekuatan yang mirip dengan surga mungkin turun pada semua orang. Setelah 2 bintang di antara alis Tuo Sen menyala, yang ketiga juga perlahan menyala. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam bintang ketiga ini, tapi tidak bisa dilihat atau dirasakan dengan jelas. Hanya Wang Lin yang menatap Tuo Sen di depannya, terutama pada bintang Tuo Sen yang jauh. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan karena dia mengetahui mantra dewa kuno kerajaan bintang 8. Dia hanya tahu nama tapi tidak ingat bagaimana menggunakan mantranya. Mengubur kekosongan untuk memurnikan bintang. Limbah. Suara mendengung bergema saat Tuo Sen melambaikan tangannya ke orang tua itu, menyebabkan hembusan angin yang sangat besar. Lengannya bergerak secepat spasial bending dan langsung mendekati lelaki tua itu. Kedua tangannya seperti 2 planet budidaya yang menabrak orang tua itu. Wajah lelaki tua itu memerah sekali lagi dan pakaiannya mengembang. Lengan kiri dan kanannya terentang terbuka dan dia mengaum, menyebabkan energi asal yang tak ada habisnya mengembun di depan lengannya. Gletser tiba-tiba muncul, diikuti lautan api. Kemudian di luar itu ada gunung yang tak terhitung jumlahnya diikuti oleh guntur tak berujung. Mantra yang tak terhitung jumlahnya ini muncul dalam sekejap dan berlapis di atas satu sama lain. Lengan lelaki tua itu tetap terentang saat mantra ini membombardir lengan dewa kuno itu. Pada saat ini, dahan spasial bergetar hebat dan gemuruh bergema. Dari jauh, itu tampak seperti kembang api yang tak terhitung jumlahnya yang dinyalakan di lengan Tuo Sen. Namun, mantra ini hanya menyebabkan lengan Tuo Sen berhenti sejenak, tetapi ini cukup bagi lelaki tua berkulit hitam untuk keluar dari jangkauan senjata dan menyerang kepala Tuo Sen. Tuan Wuji, jika Anda tetap tidak muncul, jangan salahkan orang tua ini karena tidak menepati janjiku. Apakah Anda lupa perjanjian kami? Orang tua berbaju hitam itu berteriak saat dia bergerak. Bab 1136 melarikan diri ke ujung dunia yang lain. Saat suara ini bergema, sarjana parubaya yang duduk di bintang keempat di kepala Tuo Sen membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman, tetapi juga mengandung sedikit kepahitan. Tuan Lufu, saya tidak melupakan janji kami, tapi saya tidak berdaya. Kamu, cepat pergi. Suara kuno yang dipenuhi dengan kepahitan perlahan menyebar ke seluruh kehampaan. Namun, bintang keempat mulai bersinar terang dan lebih terang, dan saat mencapai kecerahan 3 bintang lainnya, suara ini menghilang sama sekali. Tepat pada saat suara itu menghilang, ekspresi pria tua berbaju hitam itu sangat berubah. Wang Lin juga terkejut, dan dengan pemahamannya tentang dewa kuno, dia samar-samar menebak sesuatu. Tepat pada saat ini, suara samar Tuan Wuji bergema sekali lagi. Kali ini adalah raungan marah. Cepat pergi. Bintang keempat awalnya sangat gelap dan hanya bisa terlihat samar-samar dalam kegelapan ini. Namun, saat Tuo Sen terbangun, bintang itu tampak hidup kembali dan tidak lagi redup. Itu mulai menyala dan menerangi sekitarnya. Sarjana parubaya yang duduk di sana terlihat normal, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan terkejut menemukan bahwa bagian bawah tubuhnya telah menyatu dengan tanah. Mereka terhubung satu sama lain tanpa ada pemisahan. Cahaya tidak muncul dari arah yang acak. Itu dimulai dengan sarjana parubaya ini sebagai pusatnya. Setiap kali cahaya menjadi lebih terang, kulit sarjana parubaya itu akan menjadi lebih pucat dan lebih lemah. Pada saat ini, area tempat dia berada menyala dan mencerahkan seluruh area. Tubuhnya juga layu dalam sekejap mata, dan sekarang dia tampak seperti tengkorak. Namun, dia tidak mati, dia tidak akan mati, dia hanya bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini, hanya saja dia tidak mau menyerah, dan keengganan ini membuatnya berjuang. Ekspresi wajahnya berubah saat dia memaksa kultivasinya untuk diaktifkan dan dia meraung. Murid lelaki tua berbaju hitam itu menyusut dan ekspresinya menjadi serius saat dia mundur. Matanya menatap bintang keempat di kepala Tuo Sen. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan suara guru Wuji datang dari sana.
Namun, yang aneh adalah ketika lelaki tua berjubah hitam itu melintas, dia tidak menemukan apapun. Berpikir tentang kata-kata Master Wuji, pikiran lelaki tua berkulit hitam itu bergetar dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Tidak ada dari kalian yang bisa kabur. Penghinaan dalam tatapan dingin Tuo Sen menjadi lebih kuat, dan ada sedikit ejekan di dalamnya. Tatapannya memandang semua orang sebagai semut dan sangat sombong. Kamu adalah bintang dewa kuno kelima saya setelah Tuan Wuji. Suara Tuo Sen bergema di seluruh dunia, lalu dia tanpa ampun mengambil langkah maju. Namun, pada saat ini, bintang keempatnya bersinar terang. Cahaya itu sangat berbeda dari tiga bintang lainnya, dan sepertinya itu akan runtuh. Ini menyebabkan kaki kanan Tuo Sen berhenti sejenak. Orang tua berbaju hitam mundur, tapi dia berbalik saat tangan kanannya meraih kekosongan dan pedang patah muncul. Itu hanya setengah pedang, tapi saat itu muncul, tekanan yang tak terbayangkan menyebar. Orang tua itu menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah di pedang yang patah. Dia kemudian melemparkannya ke Tuo Sen. Pedang patah ini bersiul dengan niat membunuh dan energi pedang yang mengguncang surga saat itu mengalir keluar. Kaki Tuo Sen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi saat bersentuhan dengan pedang yang patah, Tuo Sen mengeluarkan raungan marah dan darah muncul. Pedang yang patah itu tiba-tiba menembus kaki kanan Tuo Sen. Itu membawa kekuatan yang tak tertahankan saat menembus kaki dan menyerbu ke arah wajah Tuo Sen. Mantra pedang yang patah jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh seorang pembudidaya Nirvana Saterer. Bahkan pembudidaya Heaven's Blade tidak bisa menandingi kecepatan pedang ini. Semua ini hanya membutuhkan waktu beberapa saat, dan pedang yang patah menembus kaki kanan Tuo Sen. Dalam sekejap lain, pedang itu mendekati wajah Tuo Sen dan menyerang bintang keempat. Pada saat ini, cahaya yang datang dari bintang keempat menjadi lebih kuat, seolah-olah Tuan Wuji sedang berjuang untuk melarikan diri. Namun, saat pedang yang patah itu menghancurkan semua penghalang dan berada dalam jarak 100 kaki dari bintang keempat, bintang ketiga juga bersinar terang. Seseorang tiba-tiba keluar dari bintang ketiga. Orang ini seperti kerangka, membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya, dan seluruh tubuh mereka telanjang. Mereka hanya mengambil satu langkah untuk tiba di samping pedang yang patah, dan mereka tanpa ampun mencubitnya. Sulit untuk menggambarkan keanggunan cubitan. Dalam pandangan Wang Lin, sejumput ini mengikuti arus dan mengaktifkan semacam hukum dunia. Tampaknya tidak pantas, karena seolah-olah hukum dunia telah berubah karena tindakan orang ini. Pedang yang patah tiba-tiba berhenti dan dua jari muncul di sekitarnya. Tidak peduli seberapa keras pedang itu meronta, itu tidak bisa lepas dari kedua jarinya. Namun, pemilik dua jari, kultivator yang mirip kerangka, juga menderita dampak yang kuat. Suara letupan datang dari tubuhnya seolah tubuhnya akan runtuh. Matanya yang gelap bersinar terang dan tanda bulan sabit muncul di antara alisnya. Tanda cerah muncul di mata semua orang. Dengan raungan, tangan kanannya tanpa ampun melemparkan pedang yang patah ke samping, menyebabkannya terbang ke atas. Setelah melakukan semua ini, dada kerangka itu bergerak naik turun dengan cepat saat dia kembali ke bintang ketiga. Adegan ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pahit. Orang tua berbaju hitam itu berkedip sekali, lalu dia melambaikan tangan kanannya tanpa ragu-ragu dan pedang yang patah itu menghilang. Dia segera berbalik untuk pergi. Dia sangat cepat dan bahkan memecahkan celah spasial, dan dia akan pergi. Kamu tidak bisa kabur. Mata Tuo Sen mengungkapkan cahaya hantu. Bintang kelima benar-benar gelap, tetapi pada saat ini, ia mulai berputar dengan sendirinya karena beberapa mantra yang tidak diketahui. Rotasinya mencapai puncaknya, dan dari kejauhan tampak seperti lubang hitam. Bintang itu terbang dari dahi Tuo Sen dan menuju ke arah lelaki tua berbaju hitam. Namun, saat bintang itu terbang dari kepala Tuo Sen, bintang keempat bersinar terang dan cahayanya meledak. Itu membungkus bintang kelima yang telah terbang dan memblokir jalannya. Tuan Lufu, cepat pergi. Orang tua ini salah, sangat salah. Aku seharusnya tidak mencoba untuk mengingini kekuatan dewa kuno kerajaan untuk menerobos tahap awal Nirvana Void, dan sekarang aku berakhir seperti ini. Di dalam bintang keempat, Tuan Wuji mengeluarkan darah dan tubuhnya gemetar. Dia menggunakan hubungannya dengan dewa kuno untuk menghentikan bintang kelima menyerap Master Lufu. Dia tahu bahwa jika Tuan Lufu dimangsa, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dalam hidupnya. Jika dia ingin melarikan diri, maka dia harus mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Tuan Lufu. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di masa depan. Orang tua berbaju hitam tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Riak muncul di hadapannya untuk membentuk pusaran. Tepat pada saat ini, mata Tuo Sen menjadi dingin dan dia mengabaikan fakta bahwa melahap bintang kelimanya dihentikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menarik kembali ke dalam kehampaan. Petir ungu segera muncul membentuk tombak raksasa seukuran beberapa planet budidaya.
Tombak pembunuh dewa. Ini adalah harta karun dewa kuno kerajaan, God Slaying Spear. Memegang tombak ini, Tuo Shen memiliki ekspresi ganas, dan dia tanpa ampun melemparkannya. Tombak pembunuh dewa terbang di udara dengan peluit yang menghancurkan bumi. Itu dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno saat itu menyerang lelaki tua berbaju hitam. Itu terlalu cepat untuk dideteksi oleh mata atau indera ilahi. Retakan spasial muncul di sepanjang ruang yang dilewatinya, membentuk jejak kehancuran. Ekspresi pria tua berbaju hitam itu suram. Bahkan jika dia bisa melangkah ke pusaran, dia masih akan terluka oleh tombak pembunuh dewa. Begitu dia tertunda dan bintang kelima melepaskan diri dari Tuan Wuji, maka kemungkinan besar dia akan terjebak di sini. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tangannya membentuk segel dan pedang patah muncul di hadapannya sekali lagi. Dia batuk darah dan melambaikan tangannya, lalu pendek patah menyerbu ke God Slaying Spear. Wang Lin diam-diam memperhatikan. Dia telah dengan jelas melihat betapa kuatnya Tuo Shen. Meskipun dia memiliki ingatan tentang betapa kuatnya Tusi, melihatnya secara pribadi berbeda dari ingatan. Dia menatap tombak pembunuh dewa yang terbang melalui kehampaan. Bagi yang lain, tombak ini mungkin tampak seperti kekuatan surga, seperti bisa membunuh semua makhluk, tetapi bagi Wang Lin, itu hanya harta karun. Pedang yang patah segera bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa. Ukuran pedang yang patah sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tombak pembunuh dewa, tapi auranya hanya sedikit lebih lemah. Meskipun tidak mungkin untuk melihat pedang yang patah, ada suara gemuruh yang keras dan tombak pembunuh dewa berhenti sejenak. Gemuruh menggelegar bergema saat pedang yang patah didorong ke belakang dan menghilang ke dalam kehampaan. Tombak pembunuh dewa bergetar, dan gemuruh menggelegar bergema di dalam tombak sebelum itu menyerbu sekali lagi. Aku tidak bisa membiarkan orang tua berbaju hitam dilahap oleh bintang Tuo Shen. Ini adalah satu-satunya pikiran di benak Wang Lin. Saat tombak pembunuh dewa berhenti, dia tidak ragu untuk menyerang ke depan. Kecepatannya mencapai batasnya dan dia tiba di hadapan raksasa God Slaying Spear. Tindakannya menyebabkan pupil lelaki tua berbaju hitam itu menyusut, menyebabkan Master Flamespark bergetar, dan menyebabkan 8 raja dari Core Sect dipenuhi dengan teror. Wang Lin menutup matanya, dan saat tombak pembunuh dewa menutup, tubuhnya runtuh, meninggalkan sepotong jiwa asal. Sebelum dihancurkan, sepotong jiwa asalnya membentuk segel dan mengirimkan perintah ke tombak pembunuh dewa. Saya menggunakan keinginan saya untuk menghalangi jalan Anda. Tombak pembunuh dewa bergetar sejenak, tetapi aura kekerasan tiba-tiba keluar. Itu mewakili keinginan Tuo Shen. Itu bertabrakan dengan jiwa asal Wang Lin yang rapuh dan menyebabkannya runtuh. Aku akan menyelamatkan bintang dewa kuno pertama untukmu. Ini adalah hal terakhir yang didengar Wang Lin setelah jiwa asalnya dimusnahkan. Halangan Wang Lin dan jeda itu memberi orang tua itu cukup waktu untuk memasuki pusaran dan menghilang. Master Flamespark dan 8 raja dari Core Sekte semuanya bergegas ke pusaran dan menghilang. Tombak pembunuh dewa secara langsung bertabrakan dengan pusaran dan kekuatan yang kuat bergema melalui pusaran. Master Flamespark baru saja meninggalkan pusaran dan terpengaruh oleh kekuatan ini. Dia batuk darah dan segera terlihat lemah. Kedua kakinya meledak dan bahkan jiwa asalnya menjadi tidak stabil. Dia mengeluarkan senyuman yang menyedihkan, dan kebenciannya pada Tuo Shen meningkat pesat. Itu hanya kedua setelah kebenciannya pada Tuan Zhongxuan. Melihat kekuatan datang sekali lagi, kegilaan memenuhi mata Master Flamespark. Dia akan menyerahkan tubuhnya sebagai ganti pelarian jiwa asalnya. Orang tua berbaju hitam muncul di sebelah Master Flamespark. Dia meraih Master Flamespark dan menghilang. 8 raja dari Core Sect akhirnya lolos, tapi kekuatan yang mengejutkan itu segera tiba. 8 tubuh mereka gemetar dan pingsan dan 8 aura dingin lolos. Namun, sebelum kekuatan yang menakutkan ini, 5 dari mereka roboh. 3 yang tersisa mengeluarkan peti mati saat mereka bergegas masuk dan mendapatkan tubuh baru untuk melarikan diri. Namun, kekuatan yang mengejutkan itu bergema sekali lagi, menyebabkan tubuh mereka runtuh lagi. Siklus ini berlanjut. Jarak kurang dari 10.000 kaki ini seperti kiamat bagi mereka. Mereka meninggalkan jejak kabut darah saat yang lain mati. 2 raja yang tersisa dari Core Sekte akan kehilangan akalnya. Melihat kekuatan mendekat pada mereka sekali lagi, keduanya menjadi putus asa. Pada saat ini, pusaran hitam tiba-tiba muncul di samping mereka dan 2 tangan terulur. Lengan itu menangkap mereka berdua dan menarik mereka ke pusaran. Tuan Sovereign. Mata mereka penuh dengan ekstasi dan mereka tidak menolak, membiarkan lengan menyeret mereka ke pusaran. Pada saat ini, kekuatan dari God Slaying Spear memasuki pusaran. Ada erangan seseorang yang terluka, tapi sepertinya mereka masih selamat, dan pusaran itu menghilang. Di bulan di luar planet Suzaku, di dalam gunung yang sangat biasa, Wang Lin membuka matanya.
Setelah beberapa saat kebingungan, dia segera berdiri dan melambaikan tangan kanannya untuk menyingkirkan mayat perempuan itu. Dia kemudian menghancurkan formasi di tanah dan menghilang menggunakan spatial bending. Saat dia muncul kembali, dia sudah sangat jauh dari planet Suzaku. Namun, Wang Lin tidak berhenti dan dengan cepat bergerak. Wajahnya pucat dan muram. Dia tidak pernah merasakan ketakutan sebelumnya, tetapi pikirannya bergetar. Kata-kata Tuo Shen terus bergema di benaknya. Aku akan menyelamatkan bintang dewa kuno pertama untukmu. Jika aku menghadapi Tuo Shen, bahkan jika tubuh asliku telah melalui 3 ujian 7 bencana, bahkan jika aku memiliki tombak, aku tidak akan bertahan bahkan satu pukulan, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia tidak tahu apakah Tuo Shen telah melarikan diri atau tidak, tetapi dia tahu dia tidak bisa tinggal di sistem bintang aliansi. Dia harus pergi secepat mungkin dan tidak pernah kembali, kecuali dia memiliki kekuatan untuk melawan Tuo Shen. Dia menghilang sekali lagi dengan ekspresi pahit menggunakan spatial bending dan muncul di tempat dia meninggalkan rute pelarian untuk dirinya sendiri. Ini adalah planet terpencil dan sepi, dia telah membentuk formasi di sini sebelum bertemu dengan Kaisar Ilahi Naga Azure. Bab 1137 Salju. Planet yang ditinggalkan ini tidak sepi. Ada banyak kota fana di atasnya. Karena fakta bahwa tidak banyak pembudidaya yang datang ke sini, cukup damai. Pada saat ini, sedang musim dingin di planet yang ditinggalkan ini, dan kepingan salju jatuh dari langit. Di beberapa desa, salju menarik perhatian anak-anak yang suka bermain. Hari ini adalah festival besar untuk planet ini. Asal mula festival ini sudah lama hilang di sungai waktu dan dilupakan oleh sebagian besar masyarakat. Namun, kebiasaan ini tanpa sadar diturunkan hingga menjadi kebiasaan. Setiap rumah tangga menyalakan lampu. Sepertinya orang bisa mendengar tawa riang dari segala arah. Awalnya malam, tetapi karena lampu dari setiap rumah yang memantulkan kepingan salju, itu masih sangat terang, meski tidak secerah siang hari. Ada seorang pemuda berjalan diam-diam di tengah salju, meninggalkan jejak kaki. Namun, jejak kaki itu tidak terlalu dalam dan segera tertutup oleh salju, semua jejak tersapu. Pemuda ini berpakaian serba putih dan bahkan rambutnya putih. Ketika kepingan salju jatuh di rambutnya, hampir tidak mungkin untuk membedakan antara rambutnya dan salju. Angin dingin malam dengan lembut meniup salju di tanah ke udara, bercampur dengan salju yang turun. Salju akhirnya turun sekali lagi, dan tidak ada perbedaan antara salju baru dan lama. Pemuda ini dengan tenang berjalan melewati salju ini. Saljunya sangat dalam, dan pemuda itu mengeluarkan sedikit suara berderak saat dia berjalan. Namun, angin bertiup sangat kencang, dan suara berderak ini tertutupi oleh angin. Pakaian putih pemuda itu sangat tipis, dan celana serta sepatunya juga sangat tipis, tetapi dia tampaknya tidak takut dingin. Dia diam-diam menghadapi angin dan salju. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan karena harus pergi saat dia perlahan berjalan maju di salju. Angin utara yang tajam mengandung dingin dan salju seolah ingin menghentikan pemuda meninggalkan rumah pada liburan ini. Namun, semuanya berantakan setelah mendarat di pemuda. Itu tidak berdaya. Di malam yang gelap dan bersalju, tidak ada orang lain di sekitarnya. Hanya angin dan salju yang menemaninya. Setelah waktu yang tidak diketahui, pemuda itu berhenti. Tidak mungkin untuk melihat pemandangan di mana dia berada, karena seluruh tanah tertutup salju. Ini jelas. Ini dia. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap langit. Kepingan salju jatuh di hadapannya dan menyelimuti tanah. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengibaskan salju dari kepalanya. Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan berubah menjadi kabut putih yang perlahan menghilang. Dia dengan lembut mengambil langkah dan kemudian sekelilingnya bergetar. Pada saat ini, badai yang sunyi mengangkat semua salju di area tersebut dan menerbangkannya ke langit. Salju terhempas jauh oleh angin. Setelah salju hilang, formasi raksasa muncul di area 10.000 kaki ini. Formasi ini sangat kompleks dan memiliki potongan-potongan batu yang ditempatkan di dalamnya. Setelah sedikit merenung, Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke tengah formasi. Kemudian tangan kanannya meraih kekosongan dan celah pada ruang penyimpanan ini terbuka. Dengan pikiran, batu yang dia kumpulkan dalam perjalanan ke sini semuanya terbang satu per satu. Mereka melayang di udara, dan jumlahnya tidak kurang dari 100. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, semua batu ini tersebar dan mendarat di posisi yang berbeda. Dalam sekejap, formasi itu menyala dan perlahan menunjukkan tanda-tanda aktif. Saat formasi diaktifkan, salju yang turun tidak mendekat. Itu semua didorong oleh formasi. Wang Lin duduk di tanah dan merenung dalam diam. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengambil jiwa asal dari ruang penyimpanannya. Mata jiwa asal ini tertutup.
Itu tidak sadar. Memegang jiwa asal, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk jiwa asal beberapa kali. Jiwa asal gemetar dengan setiap titik dan akhirnya dilemparkan ke udara oleh Wang Lin. Jiwa asal mulai meregang dan berputar hingga membentuk pusaran. Pusaran ini bersiul dan jeritan sengsara datang dari dalamnya. Pada saat ini, formasi di tanah diaktifkan dan suara gemuruh menggantikan angin. Formasi itu menyala, tetapi cahayanya tidak terbang ke langit. Sebaliknya, itu masuk ke pusaran. Saat suara letusan bergema, pusaran itu sepertinya terus terbuka. Saat Wang Lin duduk di sana, tangannya membentuk segel dan dia dengan tenang berkata, gunakan jiwa sebagai pemandu. Cahaya darah segera keluar dari pusaran. Saat kata-kata Wang Lin bergema, cahaya memasuki pusaran. Sepertinya semua kekuatan dari formasi tersedot keluar dan berubah menjadi debu. Bahkan batunya menjadi abu. Pusaran di langit berhenti berputar dan mulai berkedip. Itu benar-benar gelap di dalam, seolah-olah itu adalah sebuah lorong. Wang Lin berdiri dan melangkah ke pusaran. Dia melihat kembali ke tanah. Meskipun ini adalah planet yang tidak dikenal, itu masih sistem bintang aliansi. Tempat ini berisi aura rumahnya, keluarganya, teman-temannya, dan kisahnya. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali, mungkin saya tidak akan pernah bisa kembali, untungnya, saya memiliki salju dan angin untuk mengirim saya pergi, itu cukup. Wang Lin menunjukkan tatapan pahit saat dia tertawa. Dia berjalan ke kedalaman pusaran dan pusaran itu secara bertahap menghilang tanpa jejak. Pusaran itu menghilang dari dataran planet yang terlantar ini, tetapi tawa terus bergema. Tawa itu perlahan-lahan tenggelam oleh salju. Area 10.000 kaki kosong di dataran perlahan-lahan diisi oleh salju. Sama seperti jejak kaki Wang Lin, semuanya lenyap. 4 alam surgawi yang agung masing-masing memiliki sistem bintang di bawahnya. Reign Celestial Realm memiliki aliansi, dan mereka hanya memiliki satu negara budidaya peringkat 9. Thunder Celestial Realm memiliki Alheaven, yang memiliki keluarga dengan warisan dari zaman kuno. Dua jenis lingkungan yang berbeda tersebut menyebabkan metode dan arahan budidaya dari setiap pembudidaya sistem menjadi sangat berbeda. Meskipun mereka semua adalah pembudidaya, perbedaannya sangat besar. Dibandingkan dengan aturan ketat aliansi, Alheaven memiliki lebih banyak kebebasan. Namun, semua kebebasan itu bisa diserahkan demi kehormatan keluarga. Kehormatan di atas segalanya. Cloud Sea di bawah angin Celestial Realm sangat berbeda dari sistem ini. Sistem bintang laut awan lebih besar dari Alheaven. Dapat dikatakan bahwa di antara sistem bintang 4, sistem bintang laut awan adalah yang terbesar. Sekilas, ruangan itu tidak gelap, tapi tertutup lapisan tipis kabut. Kabut ini ada hampir di mana-mana di laut awan, dan perasaan dewa akan terhalang olehnya sampai tingkat tertentu. Karena kabut yang telah ada hampir selama-lamanya, sistem bintang laut awan tidak terlihat seperti sistem bintang, tetapi lebih seperti lautan awan. Ini adalah asal-muasal namanya. Karena kabut yang unik, pembudidaya yang kuat pun bisa tersesat tanpa peta bintang. Mereka akan selamanya terperangkap di dalam kabut ini jika mereka tidak memilikinya. Bahkan spatial bending sangat terpengaruh. Meskipun ada kegunaannya, jumlahnya tidak banyak. Tidak ada yang tahu asal-muasal kabut ini. Kabut yang memenuhi Cloud Sea ini sepertinya sudah ada sejak sebelum alam surgawi kuno menghilang. Tidak seperti Alheaven dan Aliansi, yang terbagi menjadi timur, selatan, barat, dan utara, laut awan tidak dibagi seperti itu. Cloud Sea menyulitkan para pembudidaya untuk mengetahui arah yang tepat. Kabut juga tidak memungkinkan sistem bintang laut awan terbagi seperti itu, dan sebaliknya itu didasarkan pada konsentrasi kabut. Dari dalam keluar, ada total 9 peringkat. 9 peringkat ini sebenarnya adalah 9 cincin berbentuk tidak beraturan. Yang paling luar adalah peringkat 1, dan yang paling dalam adalah peringkat 9. Benua Moluo ada di peringkat kelima kabut. Dari jauh, benua akan menghilang dan menghilang. Di tengah benua, ada menara hitam menjulang tinggi yang memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti benua. Ini membuatnya jadi kabut tidak bisa masuk ke benua dan selalu mendorongnya menjauh. Ini membuat area di sekitar benua menjadi jelas. Bukan karena sistem bintang laut awan tidak memiliki planet budidaya yang sebenarnya, mereka sangat langka. Sebagian besar terkonsentrasi di wilayah peringkat 7 atau lebih tinggi, dan jumlahnya kurang dari 100. Di bawah peringkat 7 area, sebagian besar diisi dengan benua terapung ini. Setiap benua mewakili sekte yang berbeda. Hujan turun di bagian utara benua Moluo. Hujan ini menutupi dunia seperti hujan deras, dan telah turun hujan untuk waktu yang tidak diketahui. Tanahnya sudah berlumuran lumpur dan semua daunnya bengkok seolah-olah terhimpit hujan. Hujan mengguyur garis di tengah dedaunan dan jatuh ke tanah. Binatang kecil bersembunyi di sudut-sudut dan gemetar di tengah hujan. Di tanah, ada beberapa ular kecil berwarna-warni yang bergerak bercanda di lumpur dan air.
Bagi mereka, malam yang hujan seperti itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mencari makan. Ini adalah hutan. Tidak ada suara selain suara hujan yang jatuh di dedaunan. Itu relatif tenang. Terkadang akan ada kilatan petir di langit yang akan menerangi bumi yang tertutup kegelapan. Jauh di dalam hutan, ada formasi dengan lebar sekitar 1000 kaki. Saat hujan turun dan menyapu tanah, itu membuat formasi ini semakin jernih. Tidak ada pembudidaya di sekitar sini. Kelompok pembudidaya terakhir yang menjaga formasi ini telah pergi 3 bulan lalu. Namun, mereka tidak menghancurkan formasi, seolah-olah mereka masih memiliki secercah harapan. Petir menyala di malam hari. Ketika itu menerangi dunia sekali lagi, suara retakan datang dari formasi. Namun, guntur yang menderu benar-benar menekan suaranya. Cahaya biru muncul dari formasi dan secara bertahap menutupinya. Hujan di langit sepertinya turun lebih cepat, seolah-olah tahu bahwa seorang kultivator yang bukan milik Cloud Sea, orang yang akan mengejutkan 4 alam surgawi, akan muncul. Hujan bahkan turun lebih deras, jumlah kilatan petir meningkat. Bab 1138 Hujan. Ada pegunungan jauh di timur hutan di benua Moluo. Pegunungan ini sangat aneh. Itu tidak berputar seperti naga, tetapi membentuk lingkaran. Ada cekungan raksasa di pegunungan melingkar ini. Baskom itu penuh dengan paviliun, dan lampu mereka menerangi malam. Namun, ada rasa sedih di baskom itu. Bahkan hujan tidak bisa menahan kesedihan, dan bahkan kilat di langit pun tidak bisa menyebabkan kesedihan menghilang sedikit pun. Ada 8 pilar besar setebal 100 kaki tersebar di sekitar gunung di luar cekungan. Kedelapan pilar itu semuanya memiliki jarak yang sama satu sama lain tanpa perbedaan sedikit pun. Mereka sepertinya tumbuh dari gunung dan menembus ke langit. Sekitar 100.000 kaki di udara, 8 pilar dikumpulkan dengan kuil Daois besar. Dari kejauhan, candi Daois itu terlihat seperti ditopang oleh 8 pilar dan melayang di udara. Selain terlihat megah, kuil Daois ini ternyata sangat biasa saja. Itu aneh tetapi juga memberikan tekanan kuat yang menyelimuti bumi. Pada saat ini, saat hujan turun dengan cepat, bel bergema di seluruh pegunungan. Suara bel terdengar megah saat memecah hujan dan menggantikan guntur. Namun, tampaknya itu menyebabkan kesedihan di bawah menjadi lebih kuat, dan bahkan ada suara tangisan yang samar. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari paviliun di dalam baskom. Ada pria, wanita, dan anak-anak di antara mereka, dan mereka semua mengenakan jubah Daois. Mereka membiarkan hujan turun di tubuh mereka dan membasahi rambut mereka. Mereka tidak menggunakan mantra apapun dan melihat dengan sedih ke kuil Daois saat hujan turun di wajah mereka. Hujan bercampur dengan air mata yang membasahi pipi mereka. Seorang lelaki tua berjubah Daois duduk di kuil Daois di atas baskom. Dia terlihat sangat baik, tapi wajahnya pucat. Dia diam-diam duduk di sana, dan ekspresinya tenang. Ada 4 orang yang berlutut di depannya. Di antara keempatnya, ada 3 pria dan 1 wanita. Selain 1 pria dan wanita setengah baya, 2 lainnya adalah pria tua. Mereka berlutut di sana dengan ekspresi sedih, tetapi tidak ada kekurangan rasa hormat di wajah mereka. Wanita yang sangat cantik itu menggigit bibir bawahnya dan air mata jatuh dari sudut matanya, membasahi lantai. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kebaikan. Ada juga keengganan di matanya saat dia perlahan berkata, umur guru akan segera berakhir. Kalian semua seharusnya tidak merasa terlalu sedih, semua kultivator akan mengalami hari seperti ini, setelah guru pergi, sekte asal akan bergantung pada kalian berempat. Petik 2. Guru. Bahkan lebih banyak air mata mengalir dari mata wanita itu. Dia memandang lelaki tua itu dan kenangan melintas di benaknya. 3 orang lainnya tampak lebih sedih. Sayangnya, saya tidak bisa menerobos ke panggung Nirvana Saterer. Jika tidak, selama perjalanan ke peringkat 8 sekte asal roh, saya tidak akan memiliki semua vitalitas saya disedot oleh seseorang dari sekte utama dan berakhir seperti ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Ada keengganan di matanya, tetapi bahkan lebih banyak ketidakberdayaan. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan berkata, Guru, Sekte Dao Ungu itu menempatkan formasi di benua Moluo kami dan diam-diam pergi ke sistem bintang aliansi. Ketika mereka gagal untuk kembali, mengapa Sekte Utama menempatkan kemarahan mereka pada kami? Petik 2. Orang tua itu merenung. Wajahnya menjadi semakin pucat dan aura kematian terpancar dari tubuhnya. Dia perlahan berkata, Sekte Utama pasti punya alasan untuk ini. Jangan mencoba untuk memahami alasan mereka, jika Anda tidak puas, maka bawa sekte asal saya keluar dari tempat terakhir dalam kompetisi yang diadakan oleh sekte utama dalam 100 tahun. Kemudian gurumu bisa tertawa riang di akhirat. Petik 2. Keempatnya diam-diam merenung. Ada sedikit kepahitan dalam kesedihan mereka. Persaingan sekte yang terjadi setiap 1000 tahun adalah acara besar di Laut Awan.
Semua sekte di Cloud Sea akan berpartisipasi, tetapi dalam kompetisi ini, mereka selalu kembali terakhir dan tidak pernah bisa melambung. Aura kematian pada orang tua itu menjadi lebih kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat hujan di luar kuil saat dia mengangkat tangan kanannya yang kering. Beberapa bulan yang lalu, tangannya tidak seperti ini, tetapi pada saat ini, seolah-olah semua darah dan daging telah dikeringkan. Itu seperti tangan kerangka. Melihat tangan lelaki tua itu, lebih banyak air mata keluar dari mata wanita itu. 3 orang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mereka akan mematahkan rahang mereka sendiri karena mengatupkan gigi terlalu keras. Orang tua itu tidak melihat tangan kanannya dan melambai pada kekosongan. Retakan spasial ke ruang penyimpanan muncul. Retakan ini berwarna ungu, dan saat itu muncul, aura menakutkan keluar. Tak lama kemudian, seekor ular piton raksasa berwarna ungu tua perlahan menjulurkan kepalanya. Kepala piton ini berukuran puluhan kaki. Saat itu muncul, tekanan memenuhi kuil Taois. Namun, ular piton ini tampak lelah, dan kepalanya yang keluar melingkari Pak tua itu. Ada kesedihan dan keengganan di matanya saat lidahnya menyentuh lelaki tua itu. Setelah aku mati, peringkat 5 Purple Eye Piton ini akan menjadi sekte binatang sekte asalku. Kalian semua, perlakukan dengan baik, wajah lelaki tua itu tidak lagi pucat dan bahkan merah. Dia terlihat lebih energik. Namun, ini hanyalah angin terakhirnya. Akhirnya sudah dekat. Sekarang biarkan guru menggunakan vitalitas terakhirku untuk menggunakan mantra roh manfaat agung dan menemukan anak mitra roh untuk sekte asal saya. Kalau dipikir-pikir, saya dipilih oleh guru saya seperti ini. Saat itu, saya hanyalah seorang pemuda desa. Orang tua itu mengungkapkan senyuman nostalgia saat tangannya membentuk segel dan dia menutup matanya. Mereka berempat dengan sedih menatap lelaki tua itu di depan mereka. Mereka tahu bahwa semua pemimpin sekte di masa lalu yang belum mati di luar telah menggunakan vitalitas terakhir mereka untuk menggunakan mantra jiwa kebajikan agung. Seharusnya menemukan seseorang di benua Moluo yang akan sangat membantu sekte asal di masa depan. Mantra ini sangat misterius, dan tidak ada yang bisa menjelaskan cara kerjanya dengan jelas. Bahkan orang tua berjubah Daois tidak mengerti dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa mantra roh kebaikan yang hebat ini telah diturunkan untuk waktu yang lama. Mantra ini tidak selalu berhasil. Sebenarnya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap kali pemimpin sekte dari sekte asal akan mati, mereka akan menggunakan mantra ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya berhasil 2 kali, sisanya semua gagal, menunjukkan bahwa tidak ada yang cocok di benua Moluo. Orang tua berjubah Daois jejak terakhir energi vitalitas dan asal terbakar. Api biru muncul di sekujur tubuhnya dan kemudian dia secara bertahap menghilang di hadapan keempat muridnya. Selama ini, perasaan ilahinya sangat kosong, seolah-olah dia telah menyentuh suatu hukum. Perasaan ilahinya menyelimuti seluruh benua, mencari anak mitra roh. Dia mencari lagi dan lagi, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda anak pasangan roh. Orang tua berjubah Daois mengeluarkan isyarat karena dia tahu mantra roh agung manfaat tidak berhasil. Pada saat ini, di dalam kuil Daois di bawah nyala api biru, hanya kepalanya yang tersisa. Dia akan menghilang sepenuhnya. Namun, tepat pada saat ini, akal ilahi menyadari cahaya yang datang dari hujan di bagian utara benua Moluo. Alasan dia memperhatikan hutan itu adalah karena di sanalah pintu gerbang ke sistem bintang aliansi berada. Dia dengan jelas melihat transfer pergi menyala, dan pada saat yang sama, sosok putih perlahan keluar. Rambut putihnya tergerai di kegelapan malam, bahkan hujan pun seakan bergetar. Yang lebih aneh adalah bahwa gemuruh guntur tampaknya membuat takut orang ini dan tiba-tiba menghilang. Ini, dia. Pikiran lelaki tua berjubah Daois itu bergetar hebat. Pikirannya tidak pernah sejelas ini, dan pada saat dia melihat pemuda berbaju putih, dia memiliki tebakan yang menakutkan. Orang ini bukan seorang kultivator dari Cloud Sea. Tepat pada saat ini, pemuda berbaju putih dengan dingin memandang ke langit. Tatapan ini menyebabkan guntur bergerak dan dengan cepat mundur. Orang tua berjubah Daois terkejut, dan tatapan pemuda berbaju putih menyebabkan pikirannya terguncang. Karena menggunakan mantra roh agung manfaat, dia tampaknya telah menyatu dengan jenis hukum khusus, memungkinkan dia untuk dengan jelas melihat jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pemuda berkulit putih. Ada terlalu banyak jiwa yang kesal untuk dihitung, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Mereka semua menatap dengan ganas pada pemuda berbaju putih, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Inilah semua orang yang telah mati oleh tangan Wang Lin. Perasaan bahaya yang ekstrim tiba-tiba memenuhi pikirannya dan dia dengan panik mencoba untuk memulihkan perasaan divinenya. Dia harus memberitahu murid-muridnya tentang berita ini secepat mungkin. Dia harus membiarkan murid-muridnya melarikan diri dan melaporkan berita ini ke sekte utama.
Di dalam kuil Daois, lelaki tua yang hampir habis keberadaannya tiba-tiba membuka matanya. Tindakan ini menyebabkan 4 orang di depannya mendongak. Wilayah utara, dia hanya bisa mengucapkan 2 kata ini, karena hidupnya telah berakhir. Jiwa asalnya runtuh dan akal ilahi menghilang ke dalam kehampaan. Semua jejak keberadaannya dihapus dari dunia. Orang tua itu dipenuhi dengan keengganan dan berjuang untuk meneriakkan 2 kata lagi sebelum dia menghilang dari dunia. Rambut putih. Mereka berempat menatap lurus ke depan saat guru mereka meninggal. 4 kata yang ditinggalkan guru mereka mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak tahu mengapa wajah guru mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di sekte asal, bel bergema dan baskom itu dipenuhi dengan teriakan. Saat bel berbunyi, ada kesedihan, keengganan, kebingungan, dan kepanikan. Semua murid dari sekte asal, pergi ke bagian utara benua Moluo dan cari siapapun dengan kualifikasi untuk berkultivasi, tanpa memandang usia mereka, terutama jika mereka memiliki rambut putih. Di bagian utara benua Moluo, Wang Lin menarik pandangannya dari langit. Hujan turun dan mendaratkan tubuhnya. Air melelehkan salju yang dia miliki dari aliansi dan perlahan mengalir dari pakaiannya. Kemudian Wang Lin perlahan bergerak maju di tanah asing ini. Salju dari aliansi dan hujan dari laut awan. Pada saat ini, tidak ada cara untuk membedakan mereka. Saat aku pergi, salju membuatku pergi, dan ketika aku tiba, hujan menyambutku, tidak buruk. Wang menghirup udara dalam-dalam di Cloud Sea lalu berjalan ke kedalaman hutan. Bab 1139 Cheng Niu. Saat Wang Lin perlahan berjalan melewati hutan, ada ular kecil bergerak di dalam lumpur. Dia juga melihat beberapa kodok seukuran kepalan tangan melompat di lumpur dan air. Mereka tampak menikmati hujan. Wang Lin merasa semuanya sangat aneh setelah memasuki Cloud Sea. Dia tidak tahu di mana dia berada dan mulai merenung saat dia berjalan di lumpur. Dia datang ke sini untuk menghindari Tuo Shen, tetapi dengan kekuatan Tuo Shen, dia dapat dengan mudah memecahkan penghalang antara 2 sistem bintang. Sepertinya saat itu tiba, tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi. Daripada terus-menerus kabur, aku harus membangun pijakan di Cloud Sea secepat mungkin. Setelah tubuh asliku telah melewati 3 ujian 7 bencana, aku akan memikirkan jalan untuk masa depan. Wang Lin melihat ke pinggang dan ke bawah. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Yang paling penting ini adalah menyatu dengan Cloud Sea dengan identitas seorang kultivator dari Cloud Sea. Wang Lin menatap hujan yang turun. Seperti salju dari aliansi yang menyatu dengan hujan, dia harus melakukan ini juga. Saat bergerak maju, tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan rambutnya perlahan menjadi hitam. Penampilannya sedikit berubah dan dia tampak seperti sarjana biasa yang malang. Dia berjalan keluar dari hutan hujan. Musim hujan di benua Moluo akan berlanjut selama beberapa bulan. Baru setelah bumi benar-benar lembab, tulang orang-orang mulai sakit, dan semua orang sedikit berbau karat, hujan akhirnya akan berhenti. Apakah itu pembudidaya atau manusia, semua orang di benua Moluo terbiasa dengan ini. Untuk pembudidaya, mereka akan pergi ke budidaya pintu tertutup selama musim hujan atau meninggalkan benua ke gubuk untuk binatang buas. Kecuali, selama musim hujan ini, hampir semua anggota satu-satunya sekte di benua Moluo keluar ke dalam hujan dan menuju ke wilayah utara benua. Sinar cahaya memenuhi langit dan seolah membuka jalan di tengah hujan. Jika seseorang melihat dari tanah, mereka akan melihat pemandangan seperti hujan meteor. Adapun manusia, mereka kebanyakan berada di samping perapian mereka, menikmati kehangatan rumah mereka. Kadang-kadang mereka melihat keluar jendela. Itu membosankan tapi hangat. Desa air utara seperti namanya. Itu terletak di bagian utara benua Moluo dan berada dalam jarak 500 km dari hutan. Penduduk desa sebagian besar bertahan hidup dengan bertani, tetapi ada tim pemburu di desa yang berburu di lembah terdekat. Penduduk desa air utara akan mengatur sekelompok orang yang berpengalaman setiap musim hujan untuk pergi ke hutan untuk menangkap kodok air. Selama bulan-bulan hujan ini, para penduduk desa akan pergi 4 atau 5 kali. Setiap kali mereka kembali, mereka akan membawa karung besar berisi kodok air hidup. Ketika penduduk desa ini kembali, keluarga mereka semua akan datang menyambut mereka dengan jas hujan. Bahkan anak-anak akan dengan senang hati melihat ayah, saudara laki-laki, paman, atau bahkan kakek mereka ketika mereka membawa kembali kantong kodok air. Mereka akan selalu dalam suasana hati yang gembira. Namun, ketika penduduk desa air utara kembali dari hutan kali ini, selain kantong kodok air, mereka juga membawa kembali seseorang. Ini adalah pemuda yang sangat biasa, dan dia terlihat sangat kurus. Dia sepertinya tidak bisa menahan hawa dingin dan mengenakan jas hujan yang diberikan penduduk desa padanya. Dia diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi aneh. Ada sedikit rasa melankolis dan kenangan saat dia diam-diam memandangi desa di depannya.
Adik Cheng, ini desa air utara kami. Anda bisa tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu sampai musim hujan berlalu. Kemudian Anda dapat mengikuti jalur pegunungan ke Spring City. Seorang pria kekar dengan jas hujan memberikan kantung kodok air kepada orang lain dan tersenyum pada Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia menggenggam tangannya dan mengucapkan terima kasih. Pria kekar itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Saya tidak pernah sekolah dan tidak pernah belajar sopan santun. Karena kita bertemu di jalan, kita berteman, jadi saudara tidak perlu bersikap sopan. Hujan ini deras, jadi cepat masuk ke dalam rumah. Ibu anakku, cepat rapikan kamar belakang dan biarkan kakak Cheng tinggal di sana. Petik 2. Wanita yang mengenakan jas hujan di sebelah pria itu memandang Wang Lin dan tersenyum. Dia tidak bertanya kepada suaminya siapa orang ini dan segera kembali ke rumah. Setelah merapikan ruang belakang, dia juga membawa seperangkat tempat tidur bersih. Pria kekar ini memiliki banyak gengsi di desa, sehingga banyak tetangga yang datang pada malam hari. Mereka secara alami minum banyak anggur. Wang Lin duduk di samping dan memegang semangkuk anggur. Dia memandang manusia dengan senyuman saat dia minum, dan hatinya tenang. Setelah minum, pria kekar itu tertawa keras. Salah satu pria yang berusia lebih dari 40 tahun membawa semangkuk anggur kepada Wang Lin dan berkata, "Saudara Cheng, saudara ketiga keluarga kami berkata bahwa jika bukan karena Anda, dia tidak akan selamat dari gigitan ular itu. Orang tua ini tidak akan melupakan anugerah penyelamat hidupmu." Setelah dia berbicara, dia meminum seluruh mangkuk anggur. Wang Lin tersenyum, lalu mengambil kendi anggur di atas meja dan meneguk banyak-banyak sebelum menyeka mulutnya dan berkata, "Anggur ini tidak cukup kuat." Orang-orang kekar di sekitarnya bertepuk tangan ketika mereka melihat ini. Pembawa acara yang mengizinkan Wang Lin tinggal di ruang belakang tertawa. "Wanita, bawakan 3 kendi anggur desa air utara. Saya ingin memberitahu saudara Cheng bahwa kita memiliki anggur yang kuat." Petik 2. Istri pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan masuk ke dalam rumah. 2 junior lagi mengikuti, dan segera, 3 kendi anggur dibawa keluar. Waktu perlahan berlalu seperti ini, dan dalam sekejap, 1 bulan berlalu. Musim hujan belum usai, tapi curah hujan sudah reda. Bahkan ada hari-hari di mana matahari akan muncul sebentar dan hujan akan reda. Wang Lin sangat populer di desa. Semua orang sepertinya menerima tetangga yang sangat pendiam ini yang pandai minum. Penduduk desa juga menerimanya sebagai dokter. Banyak orang tua dan penduduk desa dengan penyakit yang membandel menyaksikan keterampilan medis Wang Lin. Mereka juga menerima ukiran kayunya yang sangat indah. Wang Lin adalah seorang tukang kayu selain menjadi seorang dokter. Jika waktu terus berlalu dan dia bisa melupakan krisis dengan Tuo Shen, melupakan hidup dan mati seorang kultivator, melupakan skema kehidupan, maka ini adalah kehidupan yang dinantikan Wang Lin. Dia menyukai kehidupan yang damai ini dan menikmati kehidupan desa yang menyenangkan. Namun, Wang Lin tahu bahwa kehidupan seperti ini seperti matahari yang singkat selama musim hujan ini, ia akan segera menghilang. Para pembudidaya dari sekte asal tiba di bagian utara benua Moluo. Mereka mencari dan mencari lagi manusia yang memenuhi syarat untuk berkultivasi. Beberapa masih muda dan beberapa setengah baya. Adapun tetua berambut putih, mereka juga melihat mereka, tetapi kebanyakan tidak memenuhi syarat. Bahkan mereka yang tidak akan bisa mencapai hasil apapun sebelum kematian mereka. Pada hari ini, seorang pembudidaya tiba di desa air utara. Kultivator ini tampak tidak lebih dari 20 tahun, tetapi dia berada di tahap pendirian yayasan. Di usianya, dengan tingkat kultivasinya, dia bisa dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda. Ekspresi pembudidaya ini dingin, jadi dia segera membuat takut orang-orang di desa. Mereka semua keluar dari rumah mereka dan gemetar di tengah hujan. Orang-orang di benua Moluo semua tahu tentang pembudidaya. Mereka juga mengerti bahwa jika kultivator ini menjadi marah, hanya perlu beberapa saat bagi orang ini untuk membantai mereka semua. Zhao Yu mengerutkan kening saat dia melihat semua manusia di desa. Hujan deras 3 inci darinya, menjaga pakaiannya tetap bersih. Penduduk desa basah kuyup oleh hujan saat hawa dingin yang menusuk menyerang tubuh mereka. Orang dewasa baik-baik saja, tetapi anak-anak gemetar karena kedinginan dan memeluk orang tua mereka. Mereka sudah berdiri di sini selama hampir 15 menit, tetapi pembudidaya masih belum berbicara. "Aku, abadi, hujannya dingin dan anak-anak lemah. Mereka tidak tahan lagi. Bagaimana kalau," pria kekar yang membawa Wang Lin mulai berbicara. Putri kecilnya sudah membeku pucat. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, tatapan dingin Zhao Yu melintas dan memaksa pria kekar itu menelan kata-katanya. Zhao Yu mendengus dingin dan dengan dingin berkata, "Jika mereka bahkan tidak bisa menahan hujan, bagaimana mereka bisa menjadi kultivator?"
Dengus dinginnya mengandung jejak kultivasinya, dan saat itu bergema di telinga penduduk desa, wajah penduduk desa menjadi pucat. Saat Wang Lin berdiri di tengah kerumunan, ekspresinya menjadi suram. Dia berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Zhao Yu. Zhao Yu terkejut dan hendak berteriak, tapi kemudian matanya dipenuhi kebingungan. Pandangannya beralih dari Wang Lin ke penduduk desa, lalu dengan tenang dia berkata, "Kalian semua, kembali." Penduduk desa terkejut. Mereka dengan cepat membawa anak-anak mereka dan bergegas kembali ke dalam. Mereka tidak menyadari bahwa saat mereka berpencar, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Gelombang panas tak terlihat mengalir ke semua tubuh penduduk desa dan menghilangkan hawa dingin. Di malam hujan, Wang Lin berjalan ke depan dan Zhao Yu berjalan di belakang. Dia tidak lagi bingung, tetapi seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tindakan sekte asal berlangsung hampir sebulan, dan mereka mengumpulkan 31 manusia dari bagian utara benua Moluo. Di antara mereka, 17 orang adalah remaja dan sisanya adalah remaja. Semuanya dikirim ke sekte asal dan menetap di baskom raksasa. 4 tetua agung dari sekte asal sangat mementingkan 31 orang, dan mereka terbagi di antara 4 tetua. Di antara 7 orang yang dipilih oleh satu-satunya tetua perempuan, Lu Yanfei, ada seorang pemuda bernama Cheng Niu dari desa air utara. Bab 1140 Sekte Asal. Halaman selatan Sekte Origin. Meskipun paviliun menutupi cekungan, ada juga bangunan di bagian selatan pegunungan. Secara khusus, di dalam hutan merah yang merah sepanjang musim, terdapat paviliun merah. Itu memiliki sejumlah burung bangau menari yang diukir di atasnya, dan itu sangat indah. Lu Yanfei menyukai warna merah, dan hampir semua orang di sekte asal tahu ini. Tidak hanya rumahnya berwarna merah, Lu Yanfei bahkan memiliki perasaan unik terhadap pakaian merah. Pada saat ini, Lu Yanfei mengenakan gaun merah dengan rambut terentang di belakangnya. Dia diam-diam duduk di sana, dan wajahnya masih pucat karena masih ada kesedihan yang belum hilang. Ini membuatnya semakin cantik dengan sedikit warna merah. Namun, bahkan 3 kakak laki-lakinya tidak memenuhi syarat untuk menghargai pemandangan indah ini, karena tingkat kultivasi mereka selangkah lebih rendah dari Lu Yanfei. Puncak Nirvana Skrier Lu Yanfei adalah kecantikan nomor 1 dari sekte asal, dan dia sangat terkenal dalam domain peringkat 5. Ada banyak orang yang memiliki gagasan tentang dia, tetapi karena puncak kultivasi Nirvana Cleanser gurunya, tidak ada yang berani bergerak. Namun, sekarang gurunya telah meninggal, sekte asal berada dalam kondisi terlemahnya. Saat ini, Lu Yanfei sedang memegang batu giok. Giok ini berwarna ungu, dan dia tanpa ampun meremasnya. Tangannya yang seperti giok bahkan menjadi sedikit putih. Ada penghinaan di matanya, tapi dia hanya bisa bertahan. Dia bahkan ingin menghancurkan giok di tangannya, tetapi ketika dia memikirkan konsekuensinya, penghinaan meningkat. Setelah menghela napas dalam-dalam, dia baru saja memperbaiki suasana hatinya dan melihat ketiga murid perempuan di hadapannya, lalu dia dengan tenang berkata, "Biarkan mereka masuk." Lu Yanfei hanya mengambil 3 murid, dan ketiganya adalah perempuan. Murid kedua, Su Yun, memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dia setengah langkah ke tahap ilusori yin. Meskipun Su Yun tidak secantik gurunya, dia sangat lembut dan memiliki kepribadian yang lembut. Tidak butuh waktu lama bagi 4 pemuda berwajah pucat dan gemetar untuk masuk. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka bahkan tidak berani bernafas. Mereka menundukkan kepala dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tatapan Lu Yanfei menyapu melewati 4 pemuda saat dia dengan lembut berkata, "Murid tertua, murid ketiga, masing-masing mengambil 2. Bakat mereka sangat biasa, dan apakah mereka akan menjadi anak mitra roh akan bergantung pada keberuntungan. Setelah 1 bulan, jika mereka tidak dikenali oleh guru mata ungu yang ditinggalkan, kirim mereka pulang." Petik 2. 2 dari murid perempuan dengan hormat mengangguk. Kemudian mereka membawa keempat pemuda itu dan pergi. "Guru, ada 3 lagi, mereka agak tua," Su Yun dengan lembut berkata di samping. Lu Yanfei memandangi batu giok ungu itu dan tanpa ampun meremasnya. Setelah diam-diam merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu melihat mereka. Bawa mereka di bawah Anda. Guru masih punya pekerjaan, jadi kamu bisa pergi." Petik 2. Su Yun sedikit ragu-ragu saat dia melihat batu giok ungu di tangan Lu Yanfei. Dia membuka mulutnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menghela nafas dan dengan hormat meninggalkan ruangan. Tidak sampai Su Yun pergi, niat membunuh memenuhi mata Lu Yanfei. Dia seperti giok asura saat dia meremas giok ungu itu. Penghinaan di matanya sepenuhnya digantikan oleh niat membunuh. "Rudy, meskipun aku, Lu Yanfei, mati, aku tidak akan menjadi rekan kultivasimu." Ada 3 orang di luar paviliun merah. Selain Wang Lin, ada 2 pemuda lagi.
Salah satunya terlihat sederhana dengan pakaian sederhana. Yang lainnya berpenampilan agak jahat dan mengenakan kemeja biru. Dia memiliki sedikit rahmat padanya. Su Yun keluar dengan rasa khawatir di dalam hatinya dan melihat mereka bertiga. Ketika dia melihat pemuda berbaju biru, dia mengerutkan kening. Kalian bertiga, diam. Aku akan membawa kalian bertiga kembali ke sekte. Su Yun melambaikan tangannya yang seperti giok, lalu awan muncul dan membawa mereka bertiga ke bawah pegunungan di daerah selatan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di luar halaman yang rumit. Banyak tanaman ditanam di pekarangan, serta beberapa rumah. Ketika awan menghilang, pemuda berbaju biru menjadi pucat dan tubuhnya gemetar, lalu dia mulai muntah di samping. Jelas sekali bahwa kecepatannya terlalu cepat, dan ini adalah pertama kalinya dia terbang, jadi dia kehilangan keberaniannya. Adapun pemuda sederhana, wajahnya juga pucat. Tubuhnya gemetar, tapi dia tidak muntah. Ekspresi Wang Lin tenang saat pandangannya tertuju pada tanaman di halaman dan dengan hati-hati memandangnya satu per satu. Su Yun menatap Wang Lin dan matanya berbinar. Dia sangat bingung dengan ketenangan Wang Lin. Ketika dia melihat tatapannya tertuju pada tanaman obat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu mengenali mereka? Beberapa dari mereka, kata Wang Lin perlahan sambil menarik pandangannya. Kemudian dia dengan tenang berkata, saya seorang dokter. Su Yun dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, karena kamu mengenali beberapa dari mereka, maka kamu dapat tinggal di sini dan merawat herbal di sini. Setelah itu, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan batu giok. Setelah berkonsentrasi sebentar, dia melemparkannya. Giok ini segera terbang ke kejauhan. Mantra ini menyebabkan pemuda sederhana menjadi sangat bersemangat, dan bahkan pemuda berbaju biru menunjukkan ekspresi kerinduan. Tidak butuh waktu lama untuk dua sinar cahaya datang dari kejauhan, mengungkapkan dua pembudidaya muda. Salam, Guru. Kedua pembudidaya berdiri di depan Su Yun dan sangat hormat. Atur tempat untuk mereka berdua untuk tinggal dan beri mereka nyanyian untuk 3 lapisan pertama. Setelah Su Yun memberi perintah, dia berjalan ke halaman. Kemudian dia berbalik, menunjuk ke arah Wang Lin, dan berkata, kamu, masuk. Titik balik gadis ini akan sedikit menarik jika sikap dinginnya disingkirkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan ke halaman. Aroma herbal menyerbu wajahnya, dan hanya satu tarikan napas membuatnya merasa segar. Meskipun dia terlihat netral, dia terkejut. Ada banyak tumbuhan di halaman ini yang sudah punah di Alliance dan Alhaven. Kamu akan tinggal di sana. Su Yun menunjuk ke rumah kayu di depannya. Dia sudah mengamati Wang Lin karena dia merasa dia terlalu tenang. Jika dia adalah seorang kultivator, itu akan baik-baik saja, tetapi tidak peduli berapa banyak dia memeriksanya, Cheng Niu ini tidak memiliki jejak energi spiritual. Ini sangat mengejutkannya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah memberitahunya metode untuk merawat jamu dan memberinya mantra kultivasi, dia mengabaikan Wang Lin. Dia masuk ke rumah di tengah dan mulai bercocok tanam. Dia berusaha keras untuk mencapai tahap korporeal yang sehingga dia bisa membantu gurunya. Saat memikirkan batu giok ungu di tangan gurunya, Su Yun merasa getir. Dia tahu bahwa penampilan gurunya telah menarik perhatian banyak kultivator yang kuat. Sekarang nenek moyang telah meninggal, banyak hati orang tergerak. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana ketiga pamangurunya menolak untuk membantu, Su Yun menggigit bibir bawahnya dengan erat. Jika saya tidak dapat mencapai tahap korporeal yang kali ini, saya hanya dapat mengambil pil kematian perpisahan jiwa, berpikir tentang teror pil kematian perpisahan jiwa, Su Yun menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sebentar, dia menutup matanya untuk berkultivasi. Dia baru-baru ini mengalami sedikit terobosan dalam domainnya, jadi dia tidak jauh dari tahap korporeal yang. Setelah Su Yun pergi, Wang Lin samar-samar tersenyum dan melihat sekeliling herbal sebelum masuk ke rumahnya sendiri. Dia menemukan bahwa rumahnya tidak besar. Selain tempat tidur, ada meja kayu. Ada lampu minyak di atas meja. Meregangkan tubuhnya, dia berbaring di tempat tidur dan melihat ke atap kayu, menunjukkan ekspresi santai saat dia melakukannya. Dia tidak pernah semudah ini dalam waktu yang sangat lama. Apakah itu desa air utara atau lokasinya saat ini, keduanya memberinya ketenangan pikiran yang langka. Setelah berkultivasi ke levelnya, selain berkultivasi, faktor terpenting adalah memahami Dao dan hukum. Berbaring di sini, Wang Lin merasa tenang, dan dia samar-samar memahami beberapa ide. Benar dan salah, mungkin aku antara benar dan salah saat ini, Wang Lin mengungkapkan senyuman dan perlahan menutup matanya. Tidak butuh waktu lama untuk langit menjadi gelap secara bertahap. Sekarang ruangan itu benar-benar gelap. Wang Lin perlahan membuka matanya, tapi dia tidak menyalakan lampu. Sebagai gantinya, dia duduk dan tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke beberapa bagian tubuhnya. Setelah menghirup udara kotor, tubuhnya terbelah menjadi dua.
Avatar dan tubuh aslinya terbelah di rumah kayu di halaman selatan sekte asal. Tubuh aslinya duduk di sana, dan semua yang ada di bawah pinggang hanyalah tulang belulang. Tulangnya gelap dan ada garis merah samar di sepanjang tulang. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka pasti akan terkesiap. Tubuh aslinya bahkan lebih buruk daripada saat dia berada di sekte Dewa Burung Vermilion. Sepertinya lukanya bahkan lebih buruk. Sebenarnya, Wang Lin telah menyatu dengan tubuh aslinya sejak dia meninggalkan sekte Dewa Burung Vermilion untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure di alam langit hujan. Namun, karena masalah tubuh aslinya, meskipun mereka menyatu, tidak banyak kekuatan dewa yang tersisa untuk digunakan. Dewa-dewa kuno menghadapi 3 ujian 7 bencana. Menurut ingatan Tusi, hanya setelah mencapai 6 bintang saya harus menghadapi 2 bencana pertama dari percobaan pertama. Saya tidak berpikir saya akan menghadapi persidangan pertama lebih awal. Ujian pertama melibatkan bencana daging dan bencana tulang. Keduanya memang kuat. Saat Wang Lin melihat tubuh aslinya, dia melambaikan tangan kanannya. Retakan pada ruang penyimpanannya terbuka dan kristal darah seukuran kepalan tangan terbang keluar. Semua kristal darah ini melepaskan cahaya darah, tetapi, anehnya, semua lampu ada di dalam ruangan dan tidak ada yang bocor. Wang Lin melihat kristal darah saat dia melambaikan tangan kanannya dan kristal darah terbang ke tubuh aslinya. Mereka mendarat di bagian bawah seperti kerangka dan secara bertahap menutupi bagian tubuh itu. Tubuh aslinya membuka mata dan kemudian tenggelam ke tanah, menghilang dari ruangan. Dia terus tenggelam sampai dia mencapai kedalaman benua Moluo. Kemudian dia menutup matanya dan mulai menyerap aura dari kristal darah. Wang Lin telah mencari-cari di dalam ingatan Tusi ketika 3 ujian 7 bencana dari tubuh aslinya tiba lebih awal. Setelah melihat-lihat kenangan, dia tercerahkan dan punya dugaan. Tubuh dewa kunonya tidak lengkap dibandingkan dengan tubuh dewa kuno sejati. Akan sangat sulit untuk melewati ujian pertama tanpa darah jantung dewa kuno. Namun, ini hanya spekulasinya. Wang Lin tidak yakin apakah tubuh aslinya bisa melewati malapetaka daging pada percobaan pertama. Saat dia merenung, waktu berlalu dan sinar matahari pagi memasuki ruangan. Suara hujan lebat juga memasuki telinga Wang Lin.